Aku bersandar di kursi direktur berlapis kulit yang nyaman. Menghirup cerutu lalu perlahan mengembuskan asap ke langit-langit. Kontrak senilai 5 miliar rupiah yang baru saja ditandatangani pagi tadi membuat perasaanku sangat senang. Di usia 35 tahun. Memiliki perusahaan ekspor-impor alat kesehatan. Memiliki villa dan mobil mewah. Aku merasa diriku adalah pria yang sempurna. Aku adalah pilar yang kokoh. Pemberi kehidupan bagi keluarga ini. Tiara, istriku. Sangat beruntung bisa menikahiku. Dari seorang karyawan biasa. Aku memeliharanya di dalam sangkar emas. Hanya perlu di rumah mengurus anak, memasak. Tidak perlu berjuang di luar sana. Menghirup debu kehidupan sosial. Namun, rasa puas diriku terganggu oleh suara ting yang kering dari ponsel di meja. Aku melirik layar. Notifikasi dari aplikasi bank terpampang jelas. Rekening tambahan atas nama Tiara, baru saja melakukan transaksi penarikan sebesar 50 juta rupiah. Disertai dengan keterangan transfer yang membuat darahku mendidih seketika. Anak perempuan kirim ke ibu untuk urusan. 50 juta rupiah. Jumlah yang tidak akan membuatku miskin. Tetapi tindakan ini menusuk harga diri dan prinsip utamaku. Dalam keluarga ini, akulah satu-satunya yang banting tulang mencari uang. Karena di rumah dia hanya makan dan minum. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari pun adalah uangku. Tapi dia berani seenaknya memotong. Diam-diam menarik uang hasil keringat suaminya untuk diberikan kepada keluarga mertua. Lebih dari 4 tahun ini. Sejak dia melahirkan. Semua biaya rumah sakit keluarga istri. Dari atap bocor sampai acara selamatan. Acara lamaran. Apa ada yang tidak aku biayai? Aku sudah berpesan dengan sangat jelas. Kalau keluargamu miskin, harus tahu diri. Butuh apapun. Walau hanya 1 juta. Harus meminta izin kepadaku. Kali ini dia benar-benar berani. Berani menggesek 50 juta. Tanpa meneleponku sama sekali untuk meminta izin. Kemarahan menguasai akal sehatku. Aku meraih kunci Lexus. Mematikan cerutu. Dan melangkah keluar dari ruang kerjaku dengan wajah masam. Aku melaju seperti orang gila di jalan. Dalam benakku sudah ada rencana hukuman. Harus mengajari wanita tak tahu diri ini. Sebuah pelajaran agar dia tahu. Jika meninggalkan dompet Rangga ini, ibu dan anak itu hanya bisa hidup di pinggir jalan. Aku mendobrak pintu jati villa. Aroma. Semur daging sapi tercium semerbak dari dapur. Tiara sedang sibuk mengiris bawang. Mendengar suara keras. Dia terkejut menoleh. Buru-buru menyikat tangan ke celemek. Kenapa Mas pulang cepat hari ini? Katanya sore ini Mas sibuk rapat dengan rekan bisnis asing. Tunggu sebentar ya, Mas. Semurnya sudah matang. Aku akan siapkan makan malam. Diam sekarang juga jangan berpura-pura menjadi istri dan menantu yang baik di sini. Buang pisau itu. Kemari dan lihat ini. Baik-baik. Aku mengeluarkan ponsel dan membantingnya ke meja makan marmer. Layar masih menampilkan notifikasi penarikan uang. Tiara mendekat. Melirik layar. Wajahnya langsung berubah pucat. Tangan yang menggenggam erat ujung celemek tiba-tiba gemetar. Mas Rangga. Tentang ini. Dengarkan penjelasanku dulu. Tadi pagi aku menelepon Mas beberapa kali. Tapi Mas mematikan ponsel. Ibu di desa baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Ditabrak truk. Dokter Budi mendiagnosis cedera kepala. Pendarahan otak. Rumah sakit daerah tidak berani menerima. Harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bagian IGD meminta uang muka 50 juta rupiah segera agar bisa dibawa ke ruang operasi. Keluargaku di desa. Tidak ada yang bisa mengumpulkan uang sebesar itu dalam waktu 1 jam. Nyawa ibuku di ujung tanduk. Aku tidak punya pilihan lain selain menggesek kartu Mas. Tidak ada pilihan lain. Atau kau pikir uangku ini mudah didapat sehingga kau berani mengambilnya? Cedera kepala. Kecelakaan. Banyak sekali alasan.
Dulu waktu keluargamu minta uang untuk memperbaiki atap. Katanya atapnya terbang karena badai. Kali ini minta 50 juta. Beralasan kecelakaan hampir mati. Kenapa keluarga besarmu selalu sakit atau kecelakaan saat anak perempuannya menikah dengan orang kaya? Kenapa Mas bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Ibuku sedang berada di ruang gawat darurat. Batas antara hidup dan mati hanya dihitung dalam hitungan menit. Mas kira aku menggunakan nyawa ibuku untuk menipumu mencari uang selama 4 tahun ini. Aku mundur menjadi ibu rumah tangga. Mengurus rumah. Kedua orang tua, agar Mas bisa tenang mencari uang. Aku tidak pernah meminta barang mewah untuk diriku sendiri. Tidak pernah menghamburkan uang sepeser pun. Tapi sekarang, saat ibuku diambang kematian, Mas malah menganggapku seperti pencuri. Ibu rumah tangga kau sebut. Membersihkan rumah. Memasak. Mengganti popok anak sebagai ibu rumah tangga. Di luar sana, menyewa pembantu sebulan 10 juta. Mereka bekerja lebih baik darimu. Aku membiayaimu agar kau tinggal di villa. Naik mobil mewah. Belanja tanpa melihat harga. Tapi kau membalasku dengan seenaknya membuang 50 juta ke keluarga di desa itu. Kau harus mengerti. Kau menikah denganku berarti kau adalah bagian dari keluargaku. Uangku bukan daun untuk kau berikan sebagai sedekah. Kau bilang aku kejam. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekejaman yang sesungguhnya. Aku tidak peduli melihat mata Tiara yang memerah dan berkaca-kaca. Aku mengambil ponsel. Dengan cepat mengetik nomor layanan pelanggan Bank BCA. Menyalakan speaker agar suara bergema di seluruh ruang tamu. Halo. Layanan pelanggan prioritas. Kan, saya Rangga. Pemilik kartu dengan 4 digit terakhir 8899. Dengarkan baik-baik. Segera, blokir 2 arah semua kartu kredit tambahan dan rekening pembayaran atas nama Tiara. Ya, blokir sekarang juga. Jangan biarkan ada transaksi penarikan atau gesek kartu lagi. Mas Rangga. Mas gila ya, kalau Mas blokir kartu. Aku hidup pakai apa ibuku baru membayar uang muka operasi. Bagaimana kalau setelah operasi nanti butuh uang untuk pemulihan? Butuh uang untuk membeli obat-obatan. Aku harus mencarinya di mana aku mohon Mas. Mas marah padaku. Mas bisa memarahiku. Memukulku juga tidak apa-apa. Tapi jangan blokir kartu sekarang. Nyawa ibuku tidak bisa menunggu. Kau memohon padaku terlambat. Kau seenaknya menggesek 50 juta. Maka urus sendiri sisanya. Ibuku sakit. Maka kau pergi pinjam dari keluarga. Teman-temanmu. Biar aku lihat saja. Tanpa label istri Rangga. Tanpa uangku. Kau dan keluargamu di desa itu akan bertahan hidup melewati bulan ini. Bagaimana karyawan bank mengkonfirmasi bahwa kartu telah berhasil diblokir. Aku menutup telepon. Memasukkan ponsel ke saku celana. Tersenyum sinis penuh kekejaman. Melihat Tiara merosot ke lantai. Kedua tangannya memegangi wajahnya sambil terisak-isak. Aku tidak merasa sedikit pun kasihan. Sebaliknya aku merasa sangat puas. Wanita memang begitu. Harus diputus jalan hidupnya. Dirampas uangnya. Barulah tahu posisinya di mana. Aku melangkah melewatinya. Langsung naik ke lantai 2. Aku mengeluarkan koper dari lemari. Dengan tergesa-gesa melemparkan 3 set pakaian branded, beberapa dasi, dan sebotol parfum ke dalamnya. Sore ini aku punya jadwal ke Lombok. Bertemu rekan bisnis selama 3 hari. Tapi aku memutuskan untuk memperpanjang perjalanan menjadi seminggu. Aku ingin istriku yang kecil itu merasakan neraka saat tidak punya uang untuk membeli sayuran. Tidak punya uang untuk membeli sekotak susu untuk anak. Dan terutama saat rumah sakit menelepon menagih pembayaran sementara di dompet tidak ada sepeser pun. Dia akan mengerti siapa sebenarnya penguasa dalam hidupnya. Aku membawa koper menuruni tangga. Tiara masih duduk di lantai keramik yang dingin. Matanya bengkak menatapku penuh keterkejutan.
Mas, Mas mau pergi kemana sekarang? Rumah sedang banyak masalah. Ibuku sedang gawat darurat. Kalau Mas pergi, bagaimana dengan aku dan anak kita Mas Rangga? Jangan keterlaluan seperti ini. Kalau Mas keberatan dengan 50 juta itu, aku janji mulai besok aku akan mencari pekerjaan. Aku akan bekerja keras untuk mengembalikan setiap rupiahnya kepada Mas. Aku mohon Mas, bukalah kartu untukku. Aku akan dinas selama seminggu. Dalam seminggu ini, urus saja caramu mencari uang. Oh ya, ingat baik-baik perkataanmu hari ini. Ya, kau bilang akan mengembalikan 50 juta kepadaku. Kan bagus sekali. Kalau tidak bisa mengembalikan 50 juta itu, jangan harap aku akan membuka kartu lagi. Hidup saja dengan air dan udara. Aku berbalik dan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Suara pintu jati yang tertutup dengan dingin memutus tangis terisak istriku. Aku melempar koper ke bagasi mobil. Menyalakan mesin. Suara mesin mengaum memecah kesunyian kompleks perumahan orang kaya. Sambil memegang setir, aku menyeringai puas. Aku berkata pada diri sendiri, paling lama dia bisa bertahan 2 hari. Pada hari ketiga, dia pasti akan menelepon sambil menangis, berlutut meminta maaf, dan memohon belas kasihanku. Saat itu aku membayangkan Tiara akan tunduk di kakiku, mengakui kebodohannya dan berjanji seumur hidup akan patuh menjadi bayangan. Tapi aku, seorang yang sombong hingga buta, tidak tahu bahwa Rangga pintu rumah baru saja tertutup. Saat itulah aku sendiri menutup pintu kebahagiaan dalam hidupku. 50 juta rupiah yang aku minta kembali itu, Tiara akan mengembalikannya kepadaku. Dia akan mengembalikan semuanya tanpa kurang sepeser pun. Tapi cara dia mengembalikan uang itu dan apa yang dia tinggalkan di meja makan yang dingin seminggu kemudian akan menjadi hukuman seumur hidup yang menghancurkan hatiku dan menyiksa hati nuraniku sampai aku menutup mata. Penerbangan kelas bisnis mendarat di Bandara Internasional Lombok pada sore hari dengan matahari terbenam yang memukau. Angin laut bertiup kencang melalui jendela mobil jemputan resor bintang 5, membawa rasa asin yang khas. Tapi saat itu di mulutku hanya ada rasa manis kekuasaan dan kepuasan diri. Pemandangan indah Pulau Lombok seolah hanya menjadi latar belakang bagi kemenangan seseorang yang baru saja menetapkan kembali ketertiban dalam keluarganya. Aku melempar koper kepada karyawan hotel untuk diantar ke kamar, melonggarkan dasi sutra, dan melangkah lurus menuju area bar di samping kolam renang. Memesan koktail mahal. Aku dengan santai bersandar di kursi berlapis bantalan empuk, mengeluarkan ponsel untuk memeriksa. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Tiara. Aku sedikit menyeringai, mengangkat gelas minuman dan menyesapnya. Lumayan juga kegigihanmu, gumamku dalam hati. Dalam benakku yang saat itu penuh kesombongan. Aku yakin Tiara sedang berusaha keras menahan diri untuk menjaga sedikit harga diri terakhirnya. Wanita memang selalu ingin terlihat kuat. Tapi jika menyangkut uang popok, uang susu, uang belanja harian, berapa lama mereka bisa bertahan? Aku salah perhitungan dalam benakku. Rekening pribadinya sudah lama aku kendalikan. Uang tunai di rumah pun tidak pernah aku simpan banyak. Paling-paling dia bisa menemukan beberapa juta rupiah recehan di lasi-lasi. Cukup untuk membeli makanan untuk anak selama beberapa hari. Sedangkan untuk biaya rumah sakit ibu mertua di desa, itu hanya mimpi. Malam itu, aku larut dalam pesta mewah untuk menjamu rekan bisnis. Di meja pesta, semua pria dewasa mengenakan jas rapi. Tangan mereka dihiasi jam tangan mewah. Di samping mereka ada sekretaris-sekretaris. Gadis-gadis berkaki jenjang yang menuangkan anggur dengan senyum menggoda. Dalam mabuk anggur impor yang memusingkan. Aku dengan berapi-api menceritakan prinsipku dalam mendidik istri. Aku membual kepada beberapa direktur lain bahwa pria yang menghasilkan uang harus memegang kendali. Tidak boleh membiarkan wanita mengendalikan keuangan. Nanti uang rumah dibawa untuk mengurus orang luar.
Para pria itu mengangguk setuju. Bersulang denganku. Memujiku sebagai pria yang berwibawa. Pujian-pujian palsu itu seperti suntikan narkoba langsung ke dalam egoku yang sudah besar. Membuatku semakin berkhayal tentang kekuatanku. Aku merasa seperti seorang kaisar yang sedang menghukum rakyatnya yang memberontak. Aku yakin bahwa tindakan memutus sumber kehidupan Tiara bukanlah kekejaman, melainkan tindakan pendidikan yang perlu. Aku ingin dia memahami kebenaran. Villa tempat dia tinggal, pakaian yang dia kenakan, makanan yang dia santap. Semuanya adalah pemberian dari Rangga ini. Seenaknya mengambil uangku untuk berbakti kepada keluarga mertua adalah dosa yang tak termaafkan. Malam semakin larut. Ketika pesta usai, aku kembali ke kamar presiden yang luas. Berdiri di depan pintu kaca setinggi langit-langit melihat ke pantai yang gelap gulita. Aku mengeluarkan ponsel. Masih tidak ada pesan atau panggilan dari nomor Tiara. Sedikit kekesalan melintas di hatiku. Dia berani menantangku. Baiklah. Mari kita lihat apakah kekeras-kepalaannya bisa menyelamatkan ibunya dari rumah sakit. Aku melempar ponsel ke tempat tidur. Masuk ke kamar mandi. Menyalakan air. Panas. Berendam di jacuzzi. Menikmati kenyamanan maksimal. Dalam benakku mulai terbayang skenario kepulanganku. Aku akan membuka pintu masuk rumah dengan posisi seorang pemenang. Tiara akan terlihat kurus. Mata berkaca-kaca. Berlarian memeluk kakiku sambil menangis. Dia akan memohon agar aku membuka kartu lagi. Akan bersumpah mulai sekarang tidak akan pernah berani mengirim uang sepeser pun ke keluarga mertua lagi. Dan kemudian aku akan bersikap murah hati. Memberinya beberapa puluh juta untuk menyelesaikan masalah di desa. Menguncinya selamanya dalam rasa terima kasih dan ketundukan kepadaku. Aku tertidur dengan senyum puas di bibir. Sama sekali tidak tahu bahwa saat aku sedang nyaman, berselimut hangat, menikmati ilusi kekuasaan yang beracun. Ratusan kilometer jauhnya, istri yang aku anggap sedang menantangku itu, justru sedang berjuang di tengah rawa keputusasaan. Terdesak kemiskinan dan kematian. Pikiran gila seorang pria. Berduit telah membutakan kemanusiaanku. Mengubahku menjadi seorang yang berhati dingin tanpa kusadari. Pukul 3 pagi. Kamar hotel masih diselimuti cahaya lampu tidur kuning yang lembut dan dinginnya AC yang menusuk. Aku sedang tidur pulas. Setelah semalam minum terlalu banyak alkohol. Lalu terbangun oleh suara getaran kencang di meja samping tempat tidur. Aku mengernyitkan dahi. Dengan kesal meraih ponsel. Cahaya layar menyilaukan mata. Nama penelepon tertera jelas satu kata istri. Aku melirik jam. Sudah lewat tengah malam. Senyum sinis dan mengejek muncul di wajahku yang masih mengantuk. Akhirnya tidak tahan juga. Kan gumamku dalam hati. Agak lebih lambat dari perkiraanku. Aku berpikir. Pasti rumah sakit di desa sudah mulai menagih biaya rumah sakit untuk kedua kalinya atau uang recehan di rumah sudah habis. Tidak punya uang maka tengah malam pun harus membuang harga diri yang murah itu dan menelepon suami. Ponsel itu masih dengan sabar bergetar. Aku memegangnya di tangan. Menatap layar yang berkedip-kedip. Mengangkatnya sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah baginya. Harus membiarkannya merasakan perasaan menunggu dalam kehampaan. Harus membiarkan rasa takut menggerogotinya sedikit lagi. Aku menekan tombol tolak panggilan. Layar menjadi gelap. Tapi hanya beberapa detik kemudian telepon berdering lagi. Masih Tiara. Aku kembali menekan tombol matikan. Dia terus menelepon. Sampai panggilan keempat. Kemenanganku yang awal berubah menjadi kekesalan. Aku marah karena tidur nyenyaku terganggu. Sudah menumpang. Berbuat salah. Masih berani mengganggu tidur orang lain. Gerutuku dalam hati. Kali ini aku tidak hanya mematikan telepon. Tetapi juga langsung memasukkan nomor telepon Tiara ke daftar blokir. Aku menyalakan mode jangan ganggu untuk memblokir semua notifikasi. Melemparkan ponsel ke sudut tempat tidur, lalu menarik selimut menutupi seluruh kepalaku. Kembali terlelap tanpa beban sedikit pun.
Baru setelah itu, ketika semuanya terungkap, ketika 2 lembar kertas terkutuk itu menghancurkan hidupku, aku sendiri yang bisa menyusun kembali gambaran mengerikan malam itu. Apa yang aku bayangkan dan kenyataan yang terjadi sangat bertolak belakang. Sehingga setiap kali teringat, aku hanya ingin menusuk jantungku sendiri dengan pisau. Sementara aku kesal karena tidurku terganggu. Di lorong unit perawatan intensif, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Tiara sedang mengalami jam-jam paling mengerikan dalam hidupnya. Ibunya, setelah operasi cedera kepala, tiba-tiba memburuk. Tekanan darah turun drastis. Pendarahan tidak bisa dihentikan. Dokter mengumumkan harus segera melakukan hemodialisis dan menggunakan obat vasopresor mahal yang tidak termasuk dalam daftar asuransi kesehatan. Uang 50 juta yang diberikan pagi tadi hanya cukup untuk membayar operasi darurat. Untuk mempertahankan nyawa ibunya yang sekarat seperti lampu di tengah angin. Rumah sakit meminta Tiara untuk membayar tambahan 80 juta rupiah. Malam itu juga agar mereka bisa segera mengeluarkan obat dari gudang farmasi khusus. Tiara, wanita yang belum pernah keluar dari perlindungan palsuku, saat itu hanya punya tangan kosong. Dia berdiri di depan loket pembayaran. Air mata bercucuran. Merogoh seluruh tubuhnya tetapi tidak menemukan sepeser pun. Kartu bank sudah diblokir. Menelepon teman-teman untuk meminjam uang pada pukul 3 pagi adalah hal yang tidak mungkin. Lagi pula, sejak menikahiku, aku telah melarangnya bersosialisasi sehingga teman-temannya pun semakin sedikit. Dalam keputusasaan yang ekstrem, dia berpegangan pada satu-satunya pelampung penyelamat, yaitu suaminya yang kaya. Dia bersembunyi di sudut tangga yang gelap. Tangannya gemetar menekan nomor teleponku. Nada tunggu yang panjang bergema di malam yang gelap. Setiap nada tunggu adalah denyutan jantung yang mengoyak dadanya. Dia menelepon pertama kali. Aku mematikan telepon. Dia menelepon kedua. Ketiga. Aku tetap dengan dingin mematikan telepon. Aku bisa membayangkan bagaimana Tiara jatuh pingsan di anak tangga rumah sakit yang dingin saat mendengar operator memberitahukan bahwa nomor teleponku tidak bisa dihubungi. Ketidakpedulianku. Tombol blokir nomor yang baru saja aku tekan dengan ringan. Secara resmi telah memutus tali harapan terakhir istriku yang selama ini berbakti sepenuh hati kepada keluarga. Dia menangis sampai air matanya kering. Menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup. Menatap lampu merah menyala di kamar pasien yang menandakan kematian sudah sangat dekat. Harga diriku dan sifat dominanku telah memaksa istriku ke jalan buntu. 1000 kali aku mengutuk diriku sendiri di malam itu. Seandainya aku mau mengangkat telepon. Seandainya aku membuang egoku yang sombong selama 1 detik saja untuk bertanya ada apa yang mendesak. Mungkin, hasilnya tidak akan begitu tragis. Tapi tidak ada kata seandainya untuk seorang yang berhati dingin. Aku tidur pulas. Sementara di luar sana badai perlahan menelan wanita yang pernah aku janjikan akan kujaga seumur hidup dan merenggut nyawa orang yang melahirkannya. Keesokan siangnya, aku bangun dengan santai. Mandi bersih. Dan turun ke restoran hotel untuk makan siang. Memesan sepiring wagyu steak dan segelas anggur merah. Aku menikmati sinar matahari Lombok yang cerah. Aku mengeluarkan ponsel. Mematikan mode jangan ganggu dan menghapus nomor Tiara dari daftar blokir. Aku ingin melihat sikapnya setelah semalam ditolak. Begitu aku menyalakan ponsel, sebuah nomor telepon tak dikenal dengan awalan nomor rumah sakit menelepon. Aku mengernyitkan dahi. Ragu sesaat lalu menekan tombol jawab. Halo. Siapa ini Rangga? Mas Rangga. Ini aku. Jangan tutup telepon. Aku mohon mas. Jangan tutup telepon. Aku terdiam sesaat ketika mendengar suara Tiara yang serak. Terisak-isak sampai tidak bisa dikenali. Tapi egoku yang sombong segera membangun tembok pertahanan. Kau pakai nomor siapa meneleponku? Di mana nomor ponselmu sampai harus menelepon pakai nomor tak dikenal ah? Pasti takut aku. Tidak mengangkat telepon jadi berdrama. Kan, aku sudah bilang.
Jangan ganggu aku saat sedang dinas. Mas Rangga. Aku mohon. Aku akan berlutut memohon padamu juga tidak apa-apa. Bukakan blokir kartuku atau transferkan saja 80 juta rupiah ke rekening rumah sakit. Ibuku sedang sangat kritis. Dokter bilang harus segera dilakukan hemodialisis. Kalau tidak membayar, mereka tidak akan memberikan obat khusus. Ibuku hampir tidak bisa bernapas lagi. Mas Rangga, aku mohon padamu. Selamatkan ibuku. Aku mendengar jelas suara isak tangis. Suara napas terengah-engah penuh kepanikan melalui telepon. Tetapi kekesalan karena dipaksanya. Ditambah dengan kecurigaan yang melekat pada pikiran pria konservatif. Membuatku semakin kejam. Aku yakin ini adalah sandiwara lain untuk memeras uang. Drama lagi kemarin 50 juta untuk operasi otak. Hari ini muncul lagi 80 juta untuk hemodialisis. Kau pikir aku bodoh atau apa sehingga keluargamu bisa memeras uangku berulang kali sudah mencuri 50 juta dariku belum dibayar. Sekarang berani-beraninya minta tambahan 80 juta. Keluargamu menganggap nyawa manusia murahan. Ya, sedikit-sedikit mengancam dengan kematian. Ini bukan drama. Mas Rangga, ibuku benar-benar sekarat. Aku sedang berdiri di depan pintu ruang perawatan intensif. Dokter baru saja menandatangani surat pemberitahuan kondisi kritis. Kalau Mas tidak percaya, aku akan kirim fotonya untuk Mas lihat. Mas Rangga, kita suami istri. Ibuku juga ibumu. Tega sekali Mas melihat kematian tanpa menolong. Aku janji padamu, asalkan ibuku sembuh, aku akan bekerja sebagai pembantu, mencuci piring sewaan, melakukan apapun untuk mengembalikan uang Mas. Seumur hidupku aku akan menjadi budak Mas. Aku mohon belas kasih Mas. Menjadi budak, kau bisa melakukan apa yang berguna sehingga berani bicara soal membayar utang. Seluruh hidupmu saja terikat pada dapur tidak, Bekus. Sekarang keluar di jalan. Siapa yang mau mempekerjakanmu sehingga berani bicara soal mencari ratusan juta? Jangan mengoceh janji-janji kosong itu padaku. Mas Rangga, aku mohon padamu. Ini nyawa seseorang. Mas. Suara bip dari mesin monitor jantung di ruangan berbunyi. Mas dengar tidak? Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bergantung. Dengarkan baik-baik. Tiara. Kau ingin aku membuka kartu. Kau ingin aku menyelamatkan ibumu. Baiklah. Tapi aku punya prinsipku. Kemarin kau seenaknya menarik 50 juta dari kartu tanpa persetujuanku. Sekarang kau cari uang di mana saja. Aku tidak peduli. Kembalikan 50 juta itu ke rekeningku. Jika ponselku sudah menampilkan notifikasi bahwa aku menerima 50 juta uang yang kau curi, barulah aku akan mempertimbangkan untuk meminjamkanmu 80 juta ini. Kalau tidak, jangan harap aku akan mengeluarkan sepeser pun lagi. Mas bilang apa? Sekarang aku tidak punya apa-apa di rumah sakit. Mas menyuruhku mencari 50 juta untuk Mas, sekarang juga 50 juta itu kemarin sudah aku bayarkan ke rumah sakit untuk operasi ibu. Mas sedang memaksaku ke jalan buntu. Ya Mas, tidak bisa sekejam itu. Aku kejam atau kau yang tamak? Prinsip adalah prinsip. Kau berbuat salah, maka kau harus memperbaikinya. Tidak punya uang? Pergi saja memohon kepada kerabatmu. Telepon kakak perempuanmu. Paman-pamanmu di desa itu. Saat kondisi baik, makan enak, mereka berkumpul. Saat kesusahan kenapa tidak ada yang muncul? Tapi malah memeras menantunya ini. Aku sudah selesai bicara. Urus saja mengembalikan 50 juta. Itu baru kita bicara lagi. Aku dengan tegas menekan tombol matikan telepon. Melemparkan ponsel ke meja. Aku mengambil segelas anggur merah dan meminumnya hingga tandas. Daging wagyu yang lezat tiba-tiba terasa hambar. Meskipun mulutku mengucapkan kata-kata tak berperasaan. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu aku sedang menggunakan kekuasaanku untuk menginjak-injak harga diri Tiara.
Memaksanya tunduk tanpa syarat. Aku sama sekali tidak tahu bahwa saat aku menekan tombol akhiri panggilan itu, saat itulah aku sendiri yang mendorong istriku yang baik hati ke jurang. Di ujung telepon sana, Tiara telah menjatuhkan ponsel rumah sakit. Tangisnya sudah berhenti total. Tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi teriakan. Matanya menatap tajam ke pintu ruang perawatan intensif yang menyala merah ketika seseorang terpojok. Ditolak oleh pasangan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa orang tua kandung. Hanya karena beberapa rupiah receh dan harga diri murahan. Hati mereka akan mati rasa. Permohonan terakhir telah aku injak-injak di bawah tumit kesombonganku. Dan untuk menyelamatkan ibunya, Tiara memutuskan untuk melangkah ke gerbang neraka. Mencari kekuatan paling gelap yang belum pernah terpikirkan oleh wanita lemah lembut. Meninggalkan suami yang mabuk. Kemenangan ilusi di Pulau Lombok yang jauh. Matahari sore di Lombok keemasan seperti madu yang dituangkan. Memancar melalui jendela restoran seafood tepi pantai. Menyentuh wajahku dengan perasaan hangat dan penuh kekuasaan. Rekan kerjaku dalam perjalanan ini adalah seorang direktur wanita bernama Maya. Muda, cerdas, dan selalu tahu cara menggunakan tatapan mata yang genit untuk memuji pria. Sepanjang malam itu, Maya terus-menerus menyuapiku makanan. Menuangkan anggur putih yang ringan hingga penuh. Dan tak henti-hentinya memuji gaya kerjaku yang tegas. Ketika aku tidak sengaja menceritakan kisah memblokir kartu istriku karena berani memberikan uang kepada keluarga mertua, Maya membelalakan mata dengan kagum. Bertepuk tangan memujiku sebagai pria berprinsip. Yang tahu cara menetapkan batasan untuk melindungi asetnya. Pujian dari seorang wanita sukses di masyarakat membuat egoku membengkak hingga kehilangan kendali. Aku mabuk dalam anggur dan kesombongan. Melempar ponsel ke samping. Tidak peduli bagaimana Tiara sedang berjuang dengan hukuman mati yang menggantung di atas kepala ibunya. Aku yakin bahwa tanpa dompetku, dia hanyalah seorang yang tidak berdaya. Aku ingin dia merasakan ketidakberdayaan itu sampai ke tulang sumsum. Agar mulai sekarang hanya dengan mengernyitkan dahi, dia harus gemetar ketakutan. Namun, baru setelah itu, ketika semuanya hancur tak bisa diperbaiki. Ketika aku memegang di tangan nota pinjaman, yang basah oleh air mata dan lumpur, aku baru menyadari betapa jauhnya aku telah mendorong wanita yang pernah aku janjikan akan kujaga seumur hidup ke dalam jurang kegelapan. Hatiku seperti diiris pisau setiap kali membayangkan apa yang harus Tiara alami di malam aku sedang asyik bersulang dengan wanita lain. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras di luar musim. Air hujan deras menghantam jendela rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Di lorong yang sepi hanya tersisa suara bip-bip dingin dari alat-alat medis. Setelah aku dengan kejam menutup telepon dan meminta 50 juta rupiah dikembalikan baru bisa berbicara lagi. Tiara benar-benar hancur. Dia tidak menangis lagi karena air mata tidak bisa berubah menjadi uang. Tidak bisa membeli obat khusus yang sangat dibutuhkan untuk menahan detak jantung ibunya yang semakin melemah. Dokter mengumumkan bahwa hanya tersisa 2 jam untuk memutuskan. Jika tidak ada uang muka untuk mengeluarkan obat dari gudang farmasi, rumah sakit terpaksa menghentikan tindakan intervensi mahal. Tiara berdiri. Kakinya gemetar. Tetapi matanya memancarkan tekad seorang yang terdesak. Dia dengan cepat mengenakan jas hujan tipis yang dipinjam dari keluarga pasien lain. Berlari keluar dari gerbang rumah. Sakit di tengah malam yang gelap gulita. Tidak ada uang di dompet. Kartu bank diblokir. Dia harus melepas jam tangan murah di tangannya dan memberikannya kepada tukang ojek. Meminta diantar ke toko gadai sekaligus pemberi pinjaman riba yang terletak jauh di dalam gang sempit di Jakarta Pusat. Tempat yang belum pernah terpikirkan oleh wanita yang terbiasa mengurus rumah tangga. Baik hati dan pemalu seperti Tiara untuk menginjakan kaki. Toko gadai membuka setengah pintu gulung. Di dalamnya tercium bau asap rokok yang kuat. Bau apek dan bau alkohol. Pemilik toko bertelanjang dada. Dengan tato memenuhi kedua lengan. Menyilangkan kaki di meja. Menatap Tiara dengan tatapan tajam dan menyelidik dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Penampilannya yang basah kuyup. Rambutnya yang lepek menempel di wajah pucatnya. Tidak berbeda dengan seekor burung kecil yang dengan sendirinya masuk ke dalam perangkap. Ketika Tiara dengan suara gemetar meminta pinjaman cepat 150 juta rupiah, 80 juta untuk menyelamatkan ibunya dan 50 juta untuk mengembalikan kepada suami berhati dingin, yaitu aku. Ditambah dengan bunga yang mencekik yang harus dipotong di muka. Preman itu tersenyum sinis. Dia mengangkat dagu bertanya apakah Tiara punya aset yang bisa digadaikan. Sertifikat tanah, surat kendaraan, atau perhiasan berharga. Tiara menggelengkan kepala. Semua aset besar di rumah, atas namaku. Mobil yang dia gunakan untuk belanja juga atas namaku. Dia mengeluarkan KTP dari saku bajunya yang basah kuyup dan sebuah gelang perak tua. Itu bukan barang berharga tinggi, melainkan satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang telah meninggal dunia. Gelang yang selama bertahun-tahun. Meskipun miskin, Tiara tidak pernah melepasnya. Pemilik toko mengambil gelang perak itu dan melemparkannya ke meja kaca dengan suara klik. Lalu mencibir dan mencemooh. Dia langsung mengatakan, "Ini adalah bentuk pinjaman rentenir. Bunga dihitung harian. 1 juta bayar bunga 10.000 per hari. Pinjam 150 juta. Dia langsung memotong 45 juta uang bunga bulan pertama. Tiara hanya menerima lebih dari 100 juta. Tetapi surat utangnya tetap harus tertulis 150 juta. Tidak hanya itu. Dia meminta Tiara untuk menandatangani surat kuasa dan surat utang dengan cap jempol. Mengancam bahwa jika tidak membayar tepat waktu, anak buahnya akan datang ke rumah, ke kantor suaminya untuk membuat kekacauan atau memaksanya melakukan pekerjaan paling kotor untuk melunasi utang. Mendengar ancaman kejam itu, siapapun pasti akan bergidik ketakutan. Tapi Tiara saat itu tidak punya pilihan lain. Di belakangnya adalah kehidupan ibunya yang sekarat. Di depannya adalah jurang kematian yang menganga. Sedangkan di hadapannya adalah kontrak penjualan jiwa kepada iblis. Orang yang seharusnya melindunginya, menanggung badai untuknya, yaitu aku. Malah sedang puas diri menggunakan uang untuk mencekiknya dari jauh. Tanpa ragu sedetik pun, Tiara menggigit bibirnya, mengambil pulpen, menandatangani namanya di surat utang. Dia menekan ibu jarinya ke bak tinta merah, membubuhkan cap jempol merah pekat seperti darah pada kontrak terkutuk itu. Cap jempol itu tidak hanya menandai utang besar, tetapi juga mengukuhkan secara permanen ketidakpeduliannya terhadapku. Ketika Tiara memeluk bungkusan uang tunai yang terbungkus rapat dalam kantong plastik, berlari keluar di tengah hujan deras, meninggalkan gelang kenang-kenangan di meja kaca. Hati istri yang baik dalam dirinya juga telah mati. Dia menerima untuk membuang semua keselamatannya sendiri, mempertaruhkan harga diri dan nyawanya di tangan preman. Hanya untuk berjuang sendiri merebut kembali nyawa ibunya ketika suami kaya raya telah memalingkan muka. Rangga. Oh Rangga. Kau bangga menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan untuk apa? Ketika istrimu harus berlutut memohon kepada sampah masyarakat untuk mendapatkan beberapa rupiah demi menyelamatkan nyawa. Aku telah mengutuk diriku sendiri ribuan kali seperti itu. Kekuatan uang yang aku banggakan ternyata adalah senjata paling kotor, paling pengecut yang aku gunakan untuk membunuh kebahagiaan hidupku sendiri. Tapi di malam hujan badai itu, aku masih buta dalam ilusi. Sama sekali tidak tahu bahwa tragedi baru saja benar-benar dimulai. Keesokan paginya, aku terbangun oleh kicauan burung di balkon dan sinar matahari yang menyinari resor. Sarapan disajikan di kamar dengan hidangan mahal dan secangkir kopi espresso yang harum. Aku meregangkan badan dengan segar, mengambil ponsel untuk melihat media sosial. Aku sengaja mengambil foto pemandangan indah disertai secangkir kopi dan jam tangan Rolex di tanganku. Lalu mengunggahnya ke Facebook dengan caption penuh makna tersirat, "Hidup damai. Hanya milik mereka yang menghargai nilai seorang pemimpin." Aku ingin Tiara melihat foto itu. Aku ingin dia mengerti bahwa sementara dia berjuang keras dengan masalah di desa karena menentangku,
Aku tetap menjalani hidup mewah. Tidak terpengaruh oleh masalah keluarga istri. Aku dengan santai mengganti pakaian olahraga. Membawa tongkat dan berjalan ke lapangan golf yang hijau subur. Yakin bahwa nanti sore, ketika kebuntuan mencapai puncaknya, nomor telepon Tiara akan kembali menelepon, disertai dengan penyesalan yang terlambat. Namun hidup ini bukanlah permainan catur yang bisa aku kendalikan setiap langkahnya. Saat aku mengayunkan tongkat memukul bola golf yang melambung tinggi ke langit biru. Di Jakarta, Tiara sedang terjatuh di hadapan maut yang kejam. Dia berhasil mendapatkan bungkusan uang dari preman. Menerobos hujan berlari tergesa-gesa kembali ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sepatu balet, nyayang, basah kuyup dan licin membuatnya beberapa kali tersandung di sepanjang jalan dari gerbang menuju unit perawatan intensif. Lututnya berdarah. Pakaiannya kotor berlumpur. Tetapi Tiara tidak peduli. Dia memeluk erat bungkusan uang di dadanya seperti memeluk nyawa ibunya sendiri. Dia berlari ke loket pembayaran. Menumpahkan seluruh uang tunai ke meja kaca. Suaranya serak berteriak, meminta staf medis menghitung uang dan mengeluarkan obat segera. Tetapi waktu tidak. Menunggu siapapun dan maut pun tidak mengenal belas kasihan. Tepat ketika staf kasir selesai mencetak tanda terima, Tiara memegang kertas merah pekat itu. Berlari sepanjang koridor panjang dan sepi menuju pintu kaca ruang ICU. Tepat saat itu, pintu otomatis terbuka. Bukan suster yang keluar untuk menerima tanda terima obat, melainkan dokter kepala jaga dengan wajah sedih keluar, bersama setumpuk rekam medis. Di belakangnya, melalui celah pintu, Tiara melihat mesin monitor detak jantung menampilkan garis lurus. Disertai suara bip panjang yang merobek sanubari. Dokter melepas masker medisnya. Menatap Tiara dengan tatapan prihatin dan penuh penyesalan. Dia sedikit menggelengkan kepala. Dengan suara sedih memberitahukan bahwa pasien tidak dapat bertahan melewati krisis sirkulasi. Karena tidak ada obat khusus yang dapat diberikan tepat waktu pada golden hour. Organ-organ vitalnya telah benar-benar berhenti berfungsi. Rumah sakit telah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak dapat berbuat lebih. Tanda terima biaya rumah sakit di tangan Tiara terlepas. Jatuh perlahan di lantai keramik putih bersih. Bungkusan uang receh yang tersisa di tasnya juga terjatuh. Uang-uang itu berserakan di kakinya. Itu adalah uang darah. Uang yang dia harus tukarkan dengan harga diri. Dengan keselamatannya sendiri. Tapi pada akhirnya itu menjadi lembaran-lembaran kertas tak berarti. Uang sudah ada. Tapi orangnya sudah tiada. Keterlambatan satu malam hujan. Ketidakpedulian kejam dari suami telah merenggut kesempatan terakhir ibunya untuk bertahan hidup selamanya. Anehnya, Tiara tidak berteriak histeris. Dia tidak jatuh terguling di lantai mengamuk. Juga tidak berteriak memanggil nama ibunya dalam kegilaan. Orang-orang yang menyaksikan menceritakan bahwa dia berdiri terpaku di tempat seperti patung batu. Matanya terbuka lebar. Kosong. Kering. Tidak bisa lagi meneteskan air mata. Orang-orang berkata, ketika rasa sakit mencapai batas akhir penderitaan. Ketika keputusasaan telah berubah menjadi kematian dalam jiwa. Manusia tidak akan bisa menangis lagi. Tiara melangkah gontai masuk ke kamar pasien. Dia sendiri yang menyeka wajah ibunya. Sendiri yang merapikan rambut putih beruban yang sudah lengket dengan darah dan bau antiseptik. Bau bahan kimia medis yang dingin bercampur dengan bau kematian menyelimuti ruangan dalam momen berhadapan dengan jasad dingin ibunya. Semua kesabaran, semua cinta, semua harapan yang pernah Tiara berikan kepadaku. Kepada pernikahan 4 tahun terakhir telah hancur total menjadi debu. Dia menyadari sebuah kebenaran yang kejam. 80 juta rupiah. Itu adalah harga nyawa ibunya dan suaminya sendiri. Orang yang selalu membanggakan diri sebagai tulang punggung keluarga. Justru siap membiarkan ibunya mati. Hanya karena kekikiran, keegoisan, dan kesombongan. Dia pernah mencintaiku. Pernah mengorbankan masa muda dan kariernya untuk menjadi bayangan di belakangku. Tapi sebagai gantinya,
Saat dia paling membutuhkanku, aku malah mendorongnya ke jurang. Air matanya telah kering, digantikan oleh penolakan yang dingin. Pagi itu, Tiara diam-diam mengurus pemindahan jenazah ibunya ke desa untuk upacara pemakaman. Dia melunasi semua biaya rumah sakit dengan jujur, mengumpulkan sisa uang dan memasukkannya ke dalam tas. Langit Jakarta setelah hujan pagi itu menjadi kelabu, suram, seperti hatinya. Tidak seorang pun dari keluarga istri yang meneleponku memberitahu berita duka. Mereka menganggapku seperti orang mati, orang yang tidak pantas lagi menginjakan kaki ke rumah mereka. Sedangkan aku, yang menyandang nama suami, menantu, saat itu sedang apa? Aku sedang bertepuk tangan merayakan pukulan hole-in-one yang brilian di lapangan golf. Aku sedang menikmati pujian dari teman-teman dan rekan bisnis. Aku sedang puas diri, menunggu panggilan telepon permohonan yang aku yakini Tiara pasti akan menelepon. Aku sama sekali tidak tahu bahwa sabit kematian telah terayun, memutus tali kehidupan ibu mertuaku dan juga memutus apa yang aku kira adalah keluarga yang aku kendalikan dengan sangat baik. Aku sedang tertawa di atas penderitaan istriku yang paling dalam. Dan setelah ini aku harus menghabiskan sisa hidupku untuk menangisi kebodohanku sendiri. Sore hari keempat perjalanan dinasku, aku kembali ke kamar hotel untuk beristirahat sebelum menuju bandara kembali ke Jakarta. Koper sudah tertata rapi. Aku duduk santai di sofa, membuka sekaleng bir dingin. Beberapa hari ini Tiara tidak menelepon. Rasa puas diriku mulai sedikit terusik. Tapi sifat keras kepalaku tidak mengizinkanku untuk menelepon lebih dulu. Pasti sedang meminjam uang dari teman-teman beberapa juta untuk bertahan hidup. Gumamku dalam hati. Lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan. Tepat saat itu, ponsel di meja menyala. Nada dering berbunyi. Nama di layar istri. Sudut bibirku langsung terangkat membentuk senyum sinis. Akhirnya dia harus menyerah juga. Aku sengaja membiarkan nada dering berbunyi 3 kali lagi baru perlahan menekan tombol jawab. Menyalakan speaker. Siap dengan posisi atasan untuk memberikan nasihat. Halo. Kenapa? Uangnya habis jadi baru ingat suami ini. Ya beberapa. Hari ini berani sekali menantangku. Aku kira kau sudah bisa mencari miliaran rupiah sendiri untuk mengurus keluarga mertua. Suara Tiara terdengar melalui speaker. Tetapi tidak terisak. Tidak menangis. Tidak panik seperti malam 3 hari yang lalu. Suaranya datar, kosong, dan dingin sampai membuatku tanpa sadar merinding. Tapi aku cepat-cepat menepis perasaan aneh itu. Melanjutkan dengan nada arogan. Jangan bertele-tele. Aku sudah menjelaskan syaratnya. Kau meneleponku berarti kau sudah menyiapkan 50 juta untuk dikembalikan ke rekeningku. Kan jangan bilang belum ada uang, tapi tetap menelepon untuk memohon-mohon. Armanza, aku tidak punya waktu luang untuk mendengarkan keluh kesahmu. Sudah ada uangnya. Sudah ada. Aku sudah mengumpulkan 50 juta milikmu. Uangnya aku letakkan di meja makan di rumah. Nanti Mas pulang. Hitung sendiri saja baik-baik. Tidak kurang sepeser pun uang Mas. Aku menelepon hanya untuk memberitahu Mas. Bagus. Kalau tahu diri sejak awal kan lebih baik berani mencuri harus berani membayar. Kau mengambil uang dari mana? Meminjam dari kerabat atau teman? Aku juga tidak peduli. Lihat kan, hanya dengan aku memutus pasokan keuangan. Kau langsung takut dan bisa mengurusinya sendiri. Pelajaran ini harus kau ingat baik-baik. Lalu bagaimana dengan 80 juta untuk hemodialisis ibumu? Sudah mengerti nilai uang? Kan? Sekarang mau aku berikan tidak? Memohonlah padaku. Ucapkan beberapa kata yang enak didengar. Tidak perlu lagi. Mas Rangga. Ibuku sudah meninggal. Aku terdiam sesaat. Kata mati terucap ringan dari mulutnya. Seperti daun kering jatuh ke danau. Tetapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tanpa sadar aku tertawa terbahak-bahak. Pikiran sempit dan curiga dalam diriku kembali muncul. Menutupi sedikit firasat buruk. Kau sedang main drama apa ini?
Tiara, kau pikir aku anak kecil umur 3 tahun? Beberapa hari lalu bilang cedera kepala lalu tekanan darah turun harus hemodialisis. Sekarang malah membawa kematian ibumu untuk menekanku. Ya untuk apa? Agar aku menyesal. Agar aku luluh lalu memberimu gratis beberapa ratus juta untuk membangun makam, atau membagikannya kepada kerabatmu. Hentikan drama mengutuk ibu kandungmu itu sekarang juga. Wanita seperti kalian memang menakutkan. Demi uang berani mengutuk ibu kandungnya sendiri mati. Mas, benar-benar mengira aku mengutuk ibuku sendiri, Mas Rangga. Mas sudah dibutakan oleh uang sampai kehilangan kemanusiaan. Ibuku meninggal pada dini hari 3 hari yang lalu. Tepat di malam Mas memblokir nomor teleponku. Meminta aku mengembalikan 50 juta rupiah baru. Mas mau membuka kartu agar aku bisa menyelamatkan ibu. Karena tidak ada obat tepat waktu. Beliau meninggal dunia. Sekarang aku sedang di desa menyiapkan pemakaman beliau. Aku menelepon hanya untuk memberitahu Mas bahwa utang 50 juta rupiah sudah aku bayar lunas. Mulai saat ini, aku dan Mas sudah putus hubungan. Mas jangan pernah lagi menginjakan kaki di rumah ini. Tiara, kau berani berbicara kurang ajar seperti itu? Padaku putus hubungan. Kau pikir setelah meninggalkanku kau bisa hidup? Ya, terus saja berdrama. Lanjutkan skenario burukmu itu. Aku beritahu kau. Nanti aku akan terbang kembali ke Jakarta. Jika aku masuk rumah dan tidak melihatmu, berlutut di ruang tamu meminta maaf, maka kau pergilah ke desa miskinmu itu. Jangan pernah lagi muncul menuntut menjadi nyonya di villa milikku. Ingat baik-baik, aku tidak butuh villa dingin yang berbau uang kotor milik Mas lagi. Mas simpan saja untuk Mas sendiri dan hiduplah kesepian sampai akhir hayat. Selamat tinggal, Mas. Tut 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 tut. Suara telepon terputus terdengar tegas. Aku menatap tajam layar ponsel. Kemarahan memuncak sampai ke ubun-ubun. Berani sekali mematikan telepon secara sepihak padaku. Berani sekali berbicara dengan nada menghina kepadaku. Aku menggeram. Melempar kaleng bir dengan kuat ke tempat sampah. Dalam benakku saat itu masih yakin Tiara sedang mengelabui. Menggunakan drama penderitaan untuk memaksaku menyerah. Nenek tua itu pasti hanya dirawat di rumah sakit. Mana mungkin mati semudah itu? Aku menenangkan diri. Tapi untuk berjaga-jaga dan juga untuk menunjukkan diriku sebagai suami yang murah hati. Setelah cukup mengancam istri, aku memutuskan untuk membeli hadiah. Wanita, sekesal apapun, hanya perlu dilemparkan barang branded ke wajahnya, maka akan langsung patuh. Aku meninggalkan hotel, mampir ke pusat perbelanjaan mewah di bandara, masuk ke toko Chanel. Aku menunjuk tas tangan kulit domba quilted hitam terbaru seharga hampir 100 juta rupiah. Ambilkan tas ini. Bungkus dalam kotak hadiah yang cantik. Ikat pita dengan rapi. Beli untuk istriku agar aku bisa membujuknya di rumah. Baik, Tuan. Wah, ibu pasti sangat beruntung mendapatkan suami yang pengertian dan memanjakan istri seperti Tuan. Pasti ibu akan sangat senang menerima hadiah mahal ini. Semoga Tuan dan ibu selalu bahagia. Yo. Aku tersenyum puas. Menggesek kartu pembayaran tanpa berkedip. Kata-kata sanjungan dari pramuniaga semakin membuatku yakin dengan filosofiku. Uang bisa membeli segalanya. Menyelesaikan segalanya. Bahkan kata-kata kebencian yang paling pahit dari istriku tadi. Aku membawa tas branded yang berkilauan. Melangkah keluar menuju pintu keberangkatan. Dengan perasaan seorang raja yang membawa hasil jarahan untuk dibagikan kepada rakyatnya. Aku tidak tahu bahwa tas Chanel 100 juta ini sebentar lagi akan menjadi barang paling tidak berguna, paling konyol, dan paling pahit dalam hidupku. Aku yakin aku akan terbang pulang untuk memulihkan ketertiban keluarga. Tetapi sebenarnya penerbangan itu membawaku langsung ke neraka di balik pintu rumah yang akan terbuka. Tanpa hidangan makan malam hangat. Tanpa bayangan istri yang sabar. Tetapi hanya ada dinginnya,
Perpisahan dan 2 lembar surat keputusan yang menghancurkan sepenuhnya cangkang kesombongan seorang yang mengukur cinta dengan uang. Penerbangan dari Lombok mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saat kota sudah menyala lampu, Jakarta menyambutku dengan suasana macet yang bising dan hiruk-pikuk kehidupan yang familiar. Duduk di kursi belakang taksi online mewah, aku menyilangkan satu kaki di atas lutut. Tangan membelai lapisan kertas kado berkilauan dari kotak hadiah Chanel, seharga hampir 100 juta rupiah. Lampu jalan melintas melalui jendela, memantulkan ke wajahku senyum puas yang tak bisa disembunyikan. Dalam benakku saat ini hanya ada gambaran-gambaran dramatis yang aku ciptakan sendiri. Sepanjang perjalanan dari bandara ke kompleks villa, aku membayangkan berbagai posisi. Tiara menyambut suami. Mungkin dia akan duduk terkulai di sofa. Lampu-lampu mati. Terlihat kurus karena beberapa hari ini tidak punya uang sepeser pun untuk berbelanja. Mungkin ketika mendengar suara kunci pintu yang aku buka, dia akan berlari keluar. Air mata bercucuran. Memegangi ujung jas vesku, sambil menangis tersedu-sedu. Dia akan mengakui kesalahannya. Akan mengatakan bahwa kata-kata putus hubungan dan kematian ibunya di telepon sore ini hanyalah luapan emosi sesaat karena terlalu kesal dan terdesak. Lalu apa yang akan aku lakukan? Aku akan tetap dengan wajah dingin melewatinya. Duduk di kursi berlapis kulit. Di tengah ruang tamu. Aku akan memintanya menuangkan segelas air untukku. Berlutut melepaskan sepatuku. Lalu, aku baru perlahan mengeluarkan tas Chanel ini dan melemparkannya kepadanya sebagai anugerah dari seorang kaisar. Wanita memang begitu. Sekuat apapun bicaranya. Mengancam cerai atau putus cinta sekalipun. Pada akhirnya ketika melihat barang branded 100 juta dan bayangan diusir dari villa mewah, mereka akan patuh dan tunduk saja. Taksi berhenti di depan gerbang villa tetanggaku di Jakarta Selatan. Aku membayar dengan santai. Membawa koper dan kotak hadiah turun dari mobil. Malam ini, kompleks perumahan orang kaya terasa sepi luar biasa. Rumah-rumah di sekitar memancarkan cahaya lampu kuning hangat melalui jendela. Terdengar samar-samar musik lembut atau suara TV. Hanya villaku yang diselimuti kegelapan pekat. Tanpa lampu gerbang. Tanpa cahaya samar dari ruang tamu atau dapur. Aku mengernyitkan dahi. Mengeluarkan kunci dari saku celana. Main drama ngambek anak-anak lagi. Mematikan lampu gelap gulita untuk menakutiku. Ya gumamku. Suara kunci masuk ke lubang kunci terdengar jelas di keheningan. Aku memutar gagang pintu. Mendorong kuat pintu jati yang berat itu. Lalu masuk. Tepat saat melangkah melewati ambang pintu. Perasaan dingin aneh tiba-tiba merayapi tulang punggungku. Itu bukan dinginnya AC yang belum dimatikan. Melainkan hawa dingin, sepi dan kosong yang berasal dari dinding-dinding yang kehilangan sentuhan manusia. Biasanya begitu aku membuka pintu. Yang pertama tercium adalah aroma minyak serai lemon yang samar. Bau sisa makanan dari makan malam. Atau setidaknya bau pewangi pakaian yang familiar. Tapi hari ini rumah itu hanya berbau apek. Bau debu yang tidak disapu selama berhari-hari. Persis seperti rumah kosong tak berpenghuni. Aku mengulurkan tangan menyalakan saklar lampu utama. Yang memenuhi retinaku adalah cahaya putih yang dingin. Ruang tamu tertata rapi secara tidak wajar. Mainan-mainan bayi delima yang biasanya berserakan di karpet wol domba kini telah raib. Vas bunga kristal di meja kopi tempat Tiara selalu mengganti bunga mawar segar setiap hari. Kini hanya tersisa vas air keruh dengan tangkai bunga layu yang kelopak-kelopaknya berguguran berserakan di meja kaca. Kemenanganku mulai retak. Digantikan oleh kekesalan dan firasat buruk. Aku melempar koper dan kotak hadiah Chanel ke lantai. Melangkah cepat menaiki tangga. Tiara, kau sembunyi di mana sudah cukup bersembunyi. Cepat kemari, aku meninggikan suara. Suaraku bergema di dinding-dinding kosong. Lalu memantul kembali. Tanpa ada jawaban. Aku menendang pintu kamar tidur utama hingga terbuka. Kasur rata. Tanpa bekas orang tidur. Aku berlari ke lemari pakaian. Menarik kuat, pintu geser. Kosong.
Seluruh pakaian sederhana Tiara. Dari pakaian rumahan hingga gaun pesta murah yang sering aku cemooh. Semuanya telah raib. Aku berbalik ke rak rias. Botol-botol krim pelembab dan lipstik yang dia beli dengan susah payah juga tidak ada satupun. Aku berlari ke kamar tidur bayi Delima. Membuka lemari pakaian anak. Hasilnya tetap sama. Kosong melompong. Rumah ini. Semua jejak keberadaan istri dan anakku telah dihapus bersih. Seolah mereka tidak pernah tinggal di sini. Kepalaku mulai berdenyut. Detak jantungku berdebar kencang di dada. Kesombongan pria yang memegang kendali keuangan tiba-tiba hancur. Digantikan oleh kepanikan yang ekstrem. Dia berani pergi beneran. Dia membawa anak pulang ke desa ibunya, dari mana dia dapat uang untuk pergi, dari mana dia dapat keberanian untuk meninggalkan rumah mewah ini. Aku terhuyung mundur. Kedua tangan memegangi kepala. Napas saya terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi selama seminggu aku pergi? Kenapa seorang wanita yang selalu pasrah, lemah, bergantung padaku setiap sen, bisa membersihkan semuanya dan menghilang tanpa jejak seperti ini? Aku berlari kalang kabut ke lantai dasar, berharap menemukan secarik pesan. Sebuah penjelasan. Atau setidaknya sebuah tanda bahwa ini hanyalah sebuah lelucon panjang. Dan kemudian langkah kakiku terhenti di area dapur. Di bawah cahaya lampu gantung kristal yang gemerlap. Di meja makan marmer yang dingin. Tepat di tempat yang 7 hari lalu aku melemparkan ponsel. Dengan kejam menelepon call center untuk memblokir kartu. Untuk mendorong istriku ke ambang kematian. Terletak benda-benda yang menghancurkan seluruh hidupku. Tenggorokanku tercekat. Kakiku terasa berat seperti diikat beban. Aku melangkah perlahan menuju meja makan. Marmer. Di tengah meja. Tertata rapi. Sangat rapi hingga menyeramkan. Adalah benda-benda yang seumur hidup ini tidak pernah ingin aku lihat. Pertama adalah segepok uang tunai. Bukan uang polimer baru yang ditarik dari bank. Melainkan segepok uang campur aduk berbagai pecahan mulai dari 500 lembai. Bahkan ada lembaran 50.000. Uang-uang itu diluruskan dan diikat erat dengan karet gelang merah. Di atas tumpukan uang itu adalah set kunci rumah dan set kunci sepeda motor metik yang aku belikan untuknya berbelanja. Aku gemetar mengulurkan tangan. Mengambil tumpukan uang itu. Aku menghitungnya cepat. Tepat 50 juta rupiah. Tidak lebih. Tidak kurang sepeser pun. Kepalaku serasa dipukul palu godam. Aku menelepon hanya untuk memberitahu Mas. Utang 50 juta sudah aku bayar lunas. Kalimat Tiara yang datar dan kosong di telepon sore tadi terngiang di telingaku seperti guntur yang menggelegar. Dia benar-benar melakukannya. Entah. Dengan cara apa? Saat aku memblokir semua sumber kehidupannya, dia masih berhasil mengumpulkan 50 juta dan melemparnya kembali ke meja ini. Seperti tamparan langsung ke harga diriku yang semu dan kendaliku yang hina. Tapi kengerian belum berhenti di situ. Di samping tumpukan uang itu ada 2 lembar kertas A4 yang ditahan rapi oleh cincin kawin emas putih. Cincin yang aku janjikan akan melindunginya. Melindunginya sepanjang sisa hidupnya. Aku menelan ludah. Tanganku berkeringat mengambil lembar kertas pertama. 4 kata tercetak tebal dan kapital langsung menghantam mataku, permohonan cerai bersama yang disetujui. Mataku berkunang-kunang. Di bagian pembagian harta bersama. Tiara. Menulis dengan tulisan tangan rapi tapi jelas terlihat tekanan pulpennya. Saya tidak meminta pembagian aset apapun. Seluruh rumah. Tanah, kendaraan, rekening tabungan menjadi milik saudara Rangga Aditama. Di bagian anak bersama, dia menulis, saya memohon hak asuh langsung atas anak. Tidak meminta saudara Rangga Aditama untuk memberikan biaya tunjangan apapun. Di sudut kanan bawah, tanda tangan Tiara sudah tertera. Tinta biru yang dingin dan tegas. Tidak butuh sepeser pun dariku. Tidak butuh tunjanganku. Dia pergi dengan tangan kosong. Membawa anaknya. Meninggalkan semua kemewahan yang diidamkan banyak wanita di luar sana.
Betapa putus asa. Betapa membencinya. Seorang wanita bisa membuang semua hak hukumnya hanya untuk melarikan diri dari seorang pria secepat mungkin. Aku selalu sesumbar bahwa dia menempel padaku karena uang. Tapi sekarang, lembaran kertas ini justru menelanjangi wajahku. Akulah yang brengsek, yang menggunakan uang untuk mengikat seseorang. Tanganku gemetar, menjatuhkan surat cerai ke meja. Mataku perlahan beralih ke lembar kertas kedua. Itu bukan kertas putih, melainkan kertas formulir dengan watermark. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang distempel cap merah pemerintah daerah. Surat keterangan kematian. Nama dan identitas almarhumah Lucy Suryani. Waktu meninggal pukul 04.15 WIB pada tanggal, bulan, tahun. Penyebab meninggal syok kehilangan darah yang tidak dapat dipulihkan. Kegagalan multi-organ. Akibat komplikasi cedera kepala. Tidak ada obat yang diberikan tepat waktu. Segala sesuatu di sekitarku seolah runtuh. Pukul 04.15 pagi. Itu adalah malam. Aku tidur pulas di Lombok. Itu adalah malam ketika ponselku bergetar puluhan kali. Panggilan dari nomor Tiara. Dan aku dengan kejam menekan tombol blokir lalu kembali terlelap. Itu adalah saat aku memintanya untuk mengembalikan 50 juta rupiah baru bisa berbicara lagi. Mas tidak percaya. Aku akan foto dan kirim ke Mas. Mas Rangga. Kita suami istri. Ibuku juga ibumu. Tega sekali Mas melihat kematian tanpa menolong. Suara bip dari mesin monitor jantung di ruangan berbunyi. Mas dengar tidak? Permohonan pilu yang menusuk hati dari istriku yang baik hati kembali terngiang. Mencekik tenggorokanku. Membuatku tidak bisa bernapas. Ini bukan drama. Bukan sandiwara penderitaan. Tiara mengatakan yang sebenarnya. Ibunya benar-benar meninggal dunia. Dan penyebab kematian tertulis jelas di surat keterangan kematian itu. Seperti jari berdarah yang menunjuk langsung ke wajahku. Menuduhku sebagai pembunuh. Pembunuh tanpa senjata. Aku telah menggunakan ketidakpedulian, kesombongan, dan kekuasaan uang kotor untuk merenggut waktu emas untuk menyelamatkan ibu dari wanita yang aku sebut istri. Kedua kakiku benar-benar lemas. Tidak ada kekuatan lagi untuk berdiri teguh. Aku jatuh berlutut di lantai keramik yang dingin. Surat keterangan kematian dan surat cerai berserakan di lantai. Bercampur dengan kotak Chanel 100 juta, yang baru saja aku bawa pulang dengan bangga. 100 juta untuk membeli tas tangan untuk memuaskan harga diri. Aku menggesek kartu tanpa berkedip. Tapi 80 juta untuk menyelamatkan nyawa ibu mertua. Untuk mendapatkan kedamaian bagi keluarga. Aku malah menghitung-hitung dengan pahit. Menggunakannya sebagai senjata untuk menghina. Memaksa istriku ke jalan buntu. Aku memegangi wajahku. Jeritan pilu yang memilukan meledak dari tenggorokanku. Air mata seorang pria sombong yang belum pernah menundukkan kepala di hadapan siapapun. Kini tumpah ruah seperti hujan di lantai. Aku telah menang. Ya. Aku telah memenangkan perang dalam menjaga uang dan mendidik istri. Tapi hadiahku adalah rumah yang kosong dan dingin. Surat kematian berlumuran darah. Dan hukuman seumur hidup berupa siksaan hati nurani yang tidak akan pernah bisa aku bersihkan sepanjang hidup ini. Aku terus duduk memeluk lutut di lantai dapur yang dingin seperti orang gila selama beberapa jam. Uang-uang receh dalam tumpukan 50 juta berserakan di meja. Surat keterangan kematian merah menyala. Cincin kawin yang tergeletak kosong. Semuanya seolah semakin menusuk kehinaanku. Semua dalam diriku hancur total. Tetapi siksaan dan rasa sakit yang ekstrem belum berhenti di situ. Sebuah pikiran terlintas di kepalaku yang kacau. Dari mana dia mendapatkan 50 juta uang tunai ini ketika kartunya sudah diblokir? Teman tidak ada. Kerabatnya miskin. Rasa penasaran bercampur dengan penyesalan yang mendalam mendorongku untuk mencari tahu kebenarannya. Aku bangkit dengan susah payah. Bergegas mencari iPad yang terhubung dengan sistem kamera keamanan rumah. Aku memutar ulang rekaman 7 hari terakhir.
Layar menampilkan gambar hari keempat setelah aku pergi. Pintu rumah terbuka. Tiara masuk. Hatiku seperti diremas ketika melihat gambar istriku di layar. Dia tidak mengenakan pakaian rumahan motif bunga yang biasa. Dia mengenakan pakaian duka hitam. Di kepalanya ada selendang duka putih bersih. Wajahnya terlihat kurus dan pucat seperti mayat tak berjiwa. Mata cekung dan hitam. Dia menggendong bayi delima di tangannya. Anak itu juga dililitkan selendang putih kecil di dahinya. Tiara tidak menyalakan lampu. Dia diam-diam masuk ke kamar. Mengemasi pakaian ibu dan anak itu ke dalam tas kain tua yang lembut. Barang-barang mahal yang aku beli. Dari gaun, parfum, tas tangan. Dia tidak menyentuh satu pun. Dia melepas cincin kawin di tangannya. Meletakkannya di meja bersama tumpukan surat-surat. Gambar dia berdiri diam di depan kamera selama beberapa detik. Tatapan kosong menatap sekilas villa untuk terakhir kalinya sebelum menggendong anaknya dan melangkah keluar pintu dengan tegas. Tidak pernah menoleh ke belakang. Membuatku menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Aku dengan gila memutar ulang hari-hari sebelumnya. Berusaha mencari petunjuk. Tidak ada apa-apa. Aku kembali ke meja makan. Mengambil setiap lembar uang dalam tumpukan 50 juta untuk diperiksa. Uang-uang itu lecek dan berbau keringat. Tiba-tiba dari celah tumpukan uang, selembar kertas kecil yang lecek jatuh. Kertas itu menempel erat di lipatan selembar 500.000 rupiah. Aku gemetar mengambil kertas itu dan meluruskannya. Itu bukan struk penarikan uang dari bank. Itu adalah tanda terima gadai dan surat perjanjian pinjaman rentenir dengan cap jempol merah pekat dari toko Gadai Jaya Makmur di Jakarta Pusat. Aset yang digadaikan tertulis di tanda terima gadai sebuah gelang perak tua. Nilai gadai 500.000 rupiah. Surat perjanjian pinjaman rentenir pinjam 150 juta. Potong bunga 45 juta. Menerima 105 juta. Melihat tulisan gelang perak tua, otakku seperti tersengat listrik. Gelang itu, aku ingat sekarang. Itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh ayah Tiara yang telah meninggal dunia karena kanker bertahun-tahun yang lalu. Gelang perak murah yang kusam yang dulu saat baru menikah. Aku beberapa kali kesal dan memintanya membuangnya untuk memakai emas. Memakai berlian agar terlihat mewah. Tetapi dia bersikeras tidak mau melepaskannya. Memeluknya erat-erat seperti nyawanya sendiri. Namun karena desakanku yang kejam, karena aku memintanya mengembalikan 50 juta baru mau membuka kartu. Dia harus menggigit bibirnya membawa kenang-kenangan paling suci dalam hidupnya ke toko gadai untuk mendapatkan 500.000 rupiah receh. Lalu dia terjun ke sarang kredit gelap. Menandatangani surat utang preman dengan bunga mencekik. Mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengumpulkan cukup uang untuk menyelamatkan ibunya dan membayar utang kepada suami berhati dingin itu. Tapi ironisnya, ketika dia berhasil mengumpulkan tumpukan uang berdarah dan berlinang air mata itu, ibunya sudah tidak bisa menunggu lagi. Aku menempelkan tanda terima pinjaman dengan cap jempol istriku ke wajahku. Menangis meraung-raung dalam kesakitan yang ekstrem. Tiara, aku minta maaf. Aku salah. Aku adalah binatang. Aku bukan manusia. Aku menampar wajahku sendiri dengan kuat. Menampar hingga sudut bibirku berdarah. Tetapi rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang mengoyak-oyak jiwaku. 50 juta rupiah aku buang untuk berpesta semalam tidak aku sesali. Tetapi dia harus menjual jiwanya kepada iblis untuk mengumpulkan cukup uang dan mengembalikannya kepadaku. Dia mengembalikannya kepadaku untuk membuktikan bahwa dia tidak berutang sepeser pun padaku. Dia lebih memilih menanggung utang preman di punggungnya. Lebih memilih kehilangan ibu. Lebih memilih hidup terlantar dengan anak kecil. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan uang kotor tak berperasaan dari seorang suami sepertiku lagi. Kebenaran telah menelanjangi seluruh kehinaanku. Cangkang kesombongan. Gelar tulang punggung keluarga. Orang yang menghasilkan uang yang aku sematkan pada diriku sendiri selama bertahun-tahun.
Sebenarnya hanyalah sampah. Aku pernah membanggakan diri sebagai orang kaya dan berkuasa. Tapi sekarang, berdiri di tengah villa puluhan miliar rupiah ini, aku baru merasa diriku adalah orang paling miskin di dunia. Uangku bisa membeli rumah mewah, mobil mewah, bisa membeli malam-malam yang menyenangkan dengan rekan bisnis seperti Maya. Tapi selamanya tidak akan bisa membeli kembali napas ibu mertuaku. Selamanya tidak akan bisa membeli kembali gelang perak yang telah hilang oleh istriku dan selamanya juga tidak akan pernah bisa menebus kembali hati yang penuh cinta dan kesabaran yang pernah Tiara berikan kepadaku. Hukuman uang telah menimpaku dengan pukulan fatal. Orang yang menggunakan uang untuk menyiksa orang lain pada akhirnya akan dihantam oleh ketidakberhargaan uang itu sendiri hingga tidak bisa bangkit lagi. Aku terhuyung berdiri. Tidak peduli mengganti pakaian, meraih kunci mobil dan berlari keluar pintu seperti orang gila. Aku harus pulang ke desa. Meskipun aku dipukuli sampai mati, meskipun aku dimaki dan dihina, aku harus pulang dan berlutut di hadapan jenazah ibunya. Berlutut di hadapan Tiara, untuk memohon pengampunan yang aku tahu pasti tidak akan pernah layak aku dapatkan seumur hidup ini. Mobil sport melesat membelah malam Jakarta melaju kencang menuju Jawa Barat, membawa seorang pria yang menanggung dosa besar. Tergelincir ke dalam jurang penyesalan yang mendalam. Lexus Sport meraung membelah pekatnya malam Jakarta. Melesat menuju jalan tol Cikampek untuk pulang ke Jawa Barat. Jarum kecepatan di panel instrumen terus bergerak naik melebihi batas yang diizinkan. Tapi aku tidak peduli. Dalam benakku saat ini hanya ada satu suara yang bergema, yaitu suara bip panjang dari mesin monitor detak jantung di ruang perawatan intensif dan tulisan dingin di surat keterangan kematian. Malam semakin larut. Hujan mulai turun. Butiran hujan deras menghantam kaca depan, seperti jarum-jarum yang menusuk langsung ke benakku yang sedang panik. Ruangan di dalam mobil sesak dan pengap sampai aku harus menurunkan sedikit jendela untuk membiarkan angin dan air hujan menerpa wajahku. Berharap rasa dingin yang menusuk akan membantuku sadar, atau setidaknya meredakan rasa sakit yang mengoyak-oyak dadaku. Tapi sia-sia. Semakin jauh dari Jakarta, gambaran ibu mertuaku yang sederhana dan baik hati semakin jelas muncul, mencekik napasku. Aku teringat hari-hari pertama ketika Tiara memperkenalkanku. Keluarganya miskin. Kemiskinan khas daerah pedesaan yang sederhana. Rumah semi permanen dengan atap seng. Dinding bata yang mengelupas dan berjamur. Tapi sebagai gantinya ibu mertuaku adalah seorang wanita yang sangat hangat dan menyayangi anaknya. Beliau tidak pernah meremehkanku. Saat itu aku hanya seorang karyawan penjualan biasa yang mengendarai sepeda motor tua. Beliau menyuguhiku hidangan paling sederhana tapi penuh kasih sayang. Beliau menggenggam tanganku. Berpesan, keluarga kami miskin. Hanya Tiara yang merupakan aset paling berharga. Saya serahkan dia padamu. Semoga kamu nanti bisa melindunginya, menjaganya. Namun, ketika aku sukses, ketika di tanganku ada miliaran rupiah, ada villa, aku berubah hati. Aku mulai meremehkan kemiskinan keluarga istri. Setiap kali ibu mertuaku bersusah payah naik bus dari desa ke Jakarta untuk menjenguk cucu, membawa seikat daun singkong, setandan pisang kepok, atau ikan gabus dari sawah yang masih berlumur tanah, aku selalu menunjukkan sikap jijik. Aku mengernyitkan dahi mengeluh bahwa makanan desa itu kotor, mengotori kulkas impor seharga ratusan juta milikku. Aku menolak kebaikan hati yang tulus itu. Menuduh bahwa keluarga istri hanya mencari cara untuk memeras, mengeruk kekayaanku. Bahkan aku melarang Tiara untuk sering membawa anak ke desa karena takut lingkungan di sana akan merusak karakter anak orang kaya bayi delima. Sekarang, dalam perjalanan melarikan diri dari hukuman hati nurani ini, aku baru menyadari betapa brengseknya diriku. Ibu mertuaku seumur hidup tidak pernah mengulurkan tangan meminta uang dariku sepeser pun. Setiap kali memperbaiki rumah, membangun pagar, itu semua adalah Tiara, yang merasa kasihan melihat ibunya sendiri di rumah yang bocor dan rusak. Sehingga dia
menyisihkan uang belanja yang aku berikan untuk dikirimkan. Tapi aku telah menggunakan alasan itu untuk menghina, menyiksa, dan pada akhirnya merenggut nyawanya dengan memblokir kartu bank yang murah itu. Aku menginjak gas sambil mengulurkan tangan menampar wajahku sendiri. Tamparan-tamparan itu membuat mataku berkunang-kunang. Darah dari sudut bibirku mengalir bercampur dengan air mata dan air hujan yang asin. Kau adalah pembunuh. Rangga. Kau adalah iblis. Berwujud manusia. Aku berteriak dalam ruang sempit mobil. Suara pilu itu tenggelam di antara suara hujan badai. Aku hanya menyesal tidak bisa menabrakkan mobil ini langsung ke tiang listrik untuk mengakhiri hidupku yang kotor ini. Untuk membayar nyawa ibu mertuaku. Tapi aku tidak berani mati. Aku harus pulang untuk melihat wajah beliau untuk terakhir kalinya. Harus berlutut memohon ampun kepada Tiara. Meskipun aku tahu dosa ini tidak akan pernah bisa terhapus. Meskipun aku melompat ke sungai Gangga. Sekitar pukul 5 pagi. Mobilku berbelok ke jalan tanah kecil yang menuju ke perkampungan di desa istriku. Hujan sudah reda. Tapi langit masih kelabu dengan warna duka. Lumpur becek menyembur sampai ke kap mobil mewah. Dari jauh aku sudah melihat sebuah tenda biru didirikan di depan halaman berlantai batu lumut di rumah istriku. Suara trompet dan gendang prosesi pemakaman yang pilu menggema memecah keheningan fajar di pedesaan. Aku menginjak rem. Mobil meluncur, panjang di lumpur licin, lalu berhenti total sekitar beberapa puluh meter dari tenda pemakaman. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku gemetar membuka pintu mobil. Melangkah turun ke lapisan lumpur yang lembek. Sepatu kulit, branded, ku terendam lumpur. Tapi aku tidak peduli lagi. Suasana duka menyelimuti segalanya. Asap dupa mengepul dari dalam tenda. Bercampur dengan bau bunga krisan dan bau lilin dingin. Kehadiran mobil mahal dan sosok pria dengan pakaian acak-acakan. Wajah babak belur karena menampar diri sendiri. Berjalan menuju pemakaman. Segera menarik perhatian semua orang yang hadir di sana. Para kerabat, tetangga yang duduk di sekitar meja minum di luar tenda serentak menghentikan percakapan. Puluhan pasang mata tertuju padaku. Tanpa ada anggukan salam. Tanpa keramahan yang biasa mereka tunjukkan kepada menantu kaya setiap hari raya. Sebaliknya, tatapan-tatapan itu mengandung penghinaan, kemarahan, dan jijik yang luar biasa. Aku mendengar bisikan-bisikan makian pelan tapi cukup tajam untuk menusuk gendang telinga. Ada yang meludah ke tanah. Ketika aku lewat. Adik sepupu Tiara. Yang pernah aku bantu mencarikan pekerjaan sebagai penjaga keamanan di Jakarta. Berdiri tegak. Tangannya menggenggam erat kursi plastik. Siap menyerangku. Tetapi ditahan oleh orang-orang yang lebih tua. Mereka menahan bukan karena membelaiku. Tetapi karena mereka tidak ingin darah seorang brengsek mengotori tempat suci orang yang telah meninggal. Aku menundukkan kepala. Melangkah dengan berat membelah kerumunan untuk menuju area peti jenazah. Setiap langkah, aku merasakan dengan jelas pengucilan mutlak dari seluruh komunitas. Kesombongan direktur berduit yang berkuasa telah terkupas habis. Hanya menyisakan jiwa yang berdosa. Telanjang melangkah di tengah penghinaan dunia. Pemandangan peti mati kayu yang penuh dengan bunga krisan putih muncul di hadapanku dan berdiri di sampingnya adalah sosok istriku yang kurus. Lusuh. Yang pernah aku janjikan akan kubahagiakan. Bau asap dupa yang pekat menusuk hidungku. Membuat mataku yang sudah bengkak semakin perih. Aku menyeret langkah melewati ambang pintu. Masuk ke ruang utama rumah. Tempat peti jenazah ibu mertua diletakkan. Di tengah rumah. Di balik tirai duka putih bersih. Foto ibu mertua diletakkan dengan hormat. Dalam foto itu beliau mengenakan baju batik koklat khasnya. Wajahnya ramah, penuh kasih sayang. Dan senyumnya yang ompong seolah memaafkan semua kesalahan anak cucunya. Tapi tatapan mata dari foto itu yang menembus langsung ke arahku saat ini. Justru seperti pisau tajam yang menghakimi semua dosa besar yang telah aku perbuat. Di samping peti jenazah, Tiara sedang berdiri menyalami para tamu yang datang melayat.
Dia mengenakan pakaian duka hitam, mengenakan jubah kasar. Di kepalanya terlilit selendang putih. Wajah Tiara sangat kurus sampai sulit dipercaya. Tulang pipinya menonjol. Bibirnya kering pecah-pecah. Dan matanya nanar kosong. Bayi delima sedang tertidur pulas di atas tikar yang digelar di samping meja altar. Di dahinya juga terpasang selendang duka kecil. Melihat pemandangan itu, kedua lututku seperti patah. Aku tidak bisa berdiri teguh lagi. Aku terjatuh di lantai keramik yang dingin, berlutut di hadapan altar ibu mertua. Kehadiranku seperti percikan api yang dilemparkan ke tong mesiu. Kakak laki-laki Tiara dari dapur berlari keluar. Wajahnya memerah karena marah. Dia mencengkeram kerah jas, vest, ku, mengangkatku dari tanah. Lalu melayangkan pukulan keras tepat di wajahku. Pukulan itu membawa seluruh kemarahan seorang anak yang kehilangan ibunya. Aku terpental. Jatuh terguling di lantai. Darah dari hidungku mengalir deras. Bibirku terasa asin. Kerabat lain juga berhamburan datang. Ada yang memaki. Ada yang mengayunkan tangan hendak ikut memukul. Kau masih berani menunjukkan wajah anjingmu di sini. Bajingan kau membunuh ibuku. Bawa uang kotoranmu itu dan pergi dari sini sekarang. Suara teriakan kakak iparku terdengar nyaring. Merobek suasana duka. Aku tidak melawan. Juga tidak mengulurkan tangan untuk menyeka darah. Aku merangkak kembali ke depan peti jenazah. Menundukkan kepala ke lantai berulang kali. Suara dahiku membentur lantai berulang kali. Bercampur dengan isak tangisku yang hancur. Aku hanya bisa meraung mengucapkan permintaan maaf yang sia-sia. Pukullah aku sampai mati. Kakak ipar. Roh ibu. Ampunilah menantu yang berdosa ini. Di tengah kekacauan itu, Tiara akhirnya berbicara. Tapi suaranya sama sekali tidak membawa kemarahan. Tidak ada teriakan atau kegelisahan. Suaranya datar, dingin, dan tenang sampai membuat semua orang di tenda yang tadinya ribut menjadi hening. Dia perlahan melangkah keluar dari area penerimaan tamu. Mendekat ke tempat aku berlutut. Aku mendongak, berharap menemukan sedikit rasa kasihan atau secercah emosi di mata istriku. Tapi tidak. Mata itu kosong. Kekosongan yang menakutkan dari seseorang yang telah mati sepenuhnya secara spiritual. Dia dengan lembut mengulurkan tangan menahan kakaknya yang hendak menyerangku lagi. Dia berkata kepada kakaknya, "Jangan kotori tanganmu karena orang tidak berguna. Bahwa roh ibu membutuhkan ketenangan untuk berpulang. Tidak butuh keributan atau pertengkaran." Lalu dia menoleh menatapku. Tanpa setetes air mata. Tanpa sepatah kata pun keluhan. Dia menunjuk ke arah gerbang. Mengucapkan setiap kata dengan jelas seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Dia menyuruhku pergi dari sana. Dia mengatakan bahwa ibunya tidak punya menantu bernama Rangga Aditama dan pemakaman ini tidak menerima orang-orang yang membawa bau amis uang kotor. Aku dengan gila meraih ujung baju duka Tiara. Menangis pilu. Aku mengeluarkan dari saku bajuku kotak Chanel yang sudah penyok. Mengeluarkan semua buku cek dan kartu kredit tanpa batas yang selalu aku banggakan. Aku menundukkan kepala memohon agar dia menerima semuanya. Aku berjanji akan mengalihkan semua aset. Perusahaan. Rumah kepadanya. Aku memohon padanya agar memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Untuk menjadi ayah bagi bayi delima. Untuk mengurus ritual untuk ibunya sampai akhir hayat. Tapi hukuman paling mengerikan di dunia ini bukanlah cambukan melainkan ketidakpedulian mutlak. Tiara membungkuk. Menarik kuat ujung bajunya dari tanganku. Dia melihat tumpukan barang mewah. Melihat lembaran cek kosong yang berserakan di tanah dengan tatapan jijik yang luar biasa. Dia menyuruhku mengambil tumpukan sampah itu dan turun ke neraka. Karena di dunia ini, uangku tidak bisa membeli nyawa ibunya. Juga selamanya tidak akan bisa membeli kembali keluarga ini. Dia mengulang kembali surat cerai dan uang 50 juta yang berlumuran darah yang telah dia kembalikan. Menegaskan bahwa di antara kami tidak ada lagi ikatan apapun.
bahkan sehelai rambut pun. Setelah berkata begitu, Tiara berbalik dan pergi. Kembali ke samping jenazah ibunya. Sama sekali menganggapku seperti sampah yang tidak ada. Penolakan yang dingin dan tegas itu seperti tamparan keras yang menghancurkan semua harapan terakhir dalam diriku. Para kerabat berkerumun, mencengkeram kerah bajuku, menyeretku keluar dari tenda pemakaman, melemparku jatuh tersungkur ke genangan lumpur di depan gerbang. Mereka melemparkan kotak Chanel dan tumpukan surat-suratku ke lumpur, menutup gerbang besi dengan keras. Aku terbaring telentang di genangan lumpur. Pakaian mahalku ternoda kotor. Darah dari hidung bercampur dengan lumpur yang asin. Suara trompet dan gendang pemakaman di dalam kembali berbunyi pilu. Aku menengadah menatap langit kelabu pagi itu. Mendengar suara hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang menghasilkan uang. Pria yang selalu membanggakan diri sebagai raja dalam keluarga. Pada akhirnya diusir ke jalan seperti anjing liar. Tidak ada yang kasihan. Tidak ada yang peduli. Aku telah menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Dan kini, aku harus merasakan puncak kehinaan dan kesepian. Aku tidak ingat bagaimana aku menyeret diriku ke mobil dan mengendarainya kembali ke Jakarta. Semua ingatan tentang perjalanan itu seolah terhapus oleh obsesi mengerikan dari tatapan kosong Tiara dan foto ibu mertua yang diselimuti asap dupa. Ketika aku membuka pintu dan masuk ke villa di Jakarta Selatan, kegelapan telah menyelimuti setiap sudut. Rumah 3 lantai yang megah dan mewah itu kini menjadi kuburan raksasa yang menelanku. Tidak ada suara. Sandal jepit Tiara yang bergeser dari dapur ke ruang tamu. Tidak ada suara bayi delima yang cerewet memanggil ayah Rangga pulang. Aku menyalakan sakelar lampu tetapi cahaya terang dari lampu gantung kristal justru semakin menonjolkan kekosongan dan dinginnya yang menyeramkan. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa aku terjerumus dalam kegilaan dan depresi. Aku mengurung diri di rumah. Memutuskan kontak dengan dunia luar. Aku tidak mandi. Tidak mencukur janggut. Pakaianku bau dan tidak diganti. Aku tenggelam dalam alkohol. Botol-botol minuman keras impor mahal berserakan di seluruh lantai ruang tamu. Dari sudut dapur hingga kamar tidur. Aku minum berharap mabuk. Agar tidak harus menghadapi kenyataan pahit. Tapi anehnya, semakin aku minum, semakin aku sadar dan rasa sakit semakin mengoyak-ngoyak dengan dahsyat. Rumah ini seperti dihantui dan hantu itu tidak lain adalah kenangan tentang istriku yang baik hati yang aku sendiri bunuh. Masuk ke dapur. Aku melihat ilusi Tiara sedang berdiri mengenakan celemek. Memasak semur iga dengan biji teratai. Tersenyum lembut bertanya apakah aku lelah sepulang kerja. Duduk di sofa. Aku kembali mendengar samar-samar suara isak tangisnya melalui telepon. Mas Rangga. Ibuku hampir tidak bisa bernapas lagi. Dalam kemarahan yang meluap, aku menghancurkan semua cangkir, vas bunga, melempar TV hingga pecah. Berteriak sendirian di kegelapan malam seperti binatang buas yang terluka. Tidur menjadi sebuah kemewahan. Setiap kali aku memejamkan mata, aku kembali melihat gambaran gelang perak tua istriku tergeletak kosong di meja toko gadai. Melihat noda darah merah pekat dari cap jempol di surat perjanjian pinjaman rentenir. Aku sering terbangun dari tidur. Di tengah malam aku berlari kalang kabut ke kamar bayi delima. Memeluk selimut tipis anakku sambil menangis meraung-raung dalam hati yang hancur lebur. Kemerosotan mental dengan cepat diikuti oleh keruntuhan kerajaan pribadiku yang selalu aku banggakan. Setelah 2 minggu mengurung diri di rumah, aku terpaksa datang ke perusahaan untuk menyelesaikan rapat pemegang saham penting. Ketika aku masuk ke ruang rapat dengan penampilan kurus, janggut, tidak terawat, mata nanar, bau alkohol masih samar tercium. Seluruh dewan direksi dan rekan bisnis tertegun. Rekan bisnis wanita bernama Maya, yang pernah memuji kesombonganku di Lombok, sedang mempresentasikan proposal proyek baru senilai puluhan miliar. Alih-alih fokus mendengarkan, pikiranku benar-benar kosong. Aku melihat gerakan bibir Maya. Tetapi suara yang masuk ke telingaku adalah makian dari para kerabat di pemakaman.
Tanpa sadar, di tengah keheningan ruang rapat, aku menundukkan kepala di meja. Kedua tangan memegangi kepala, dan mulai menggumamkan permintaan maaf yang gila. Aku minta maaf. Tiara. Aku salah. Aku salah. Kembalikan 50 juta. Padaku. Karena aku tidak butuh uang lagi. Aku butuh ibu hidup kembali. Rapat terganggu. Para rekan bisnis besar menggelengkan kepala dengan kecewa. Segera menarik diri dari proyek karena tidak bisa bekerja sama dengan seorang wakil direktur yang menunjukkan gejala gangguan mental. Maya. Wanita yang sebelumnya terus-menerus menggodaku. Kini menatapku dengan tatapan jijik, dan menjauhiku seperti menjauhi penyakit. Dalam waktu hanya 3 bulan, karierku anjlok drastis. Aku mengabaikan manajemen. Terus-menerus membuat keputusan yang salah yang menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan. Dewan direksi telah melakukan pemungutan suara untuk memecatku dari jabatan wakil direktur. Hari aku membawa kardus untuk mengemasi barang-barangku dari perusahaan. Berdiri di depan gedung kaca pencakar langit yang pernah aku anggap sebagai simbol kesuksesanku. Aku tertawa pahit. Aku telah menghabiskan seluruh masa mudaku untuk mengejar uang. Menggunakan segala cara untuk naik ke puncak kekuasaan. Lalu menggunakan kekuasaan itu untuk menginjak-injak pasangan hidup yang telah berkorban demi diriku. Pada akhirnya apa yang aku dapatkan? Tumpukan aset besar di bank, tetapi tidak bisa membeli senyum putriku. Tidak bisa menukar dengan makan malam keluarga yang hangat. Uang dan status tiba-tiba menjadi barang murahan yang tidak bernilai. Kekaisaranku telah runtuh total. Villa puluhan miliar ini tidak. Ubahnya penjara yang mengurung fisikku. Aku hidup terombang-ambing. Melayang seperti hantu di rumahku sendiri. Setiap hari berlalu adalah hari aku terbakar dalam api penyesalan yang mendalam. Menunggu sebuah keajaiban yang bisa membantuku menemukan kembali jejak istri dan anakku. Tapi dunia ini terlalu luas. Sedangkan ketidakpedulian Tiara terlalu dalam. Dia telah membawa anak pergi melarikan diri dari hidupku. Membawa serta jiwa seorang yang semula. Mengira memiliki segalanya. Tetapi sebenarnya tidak punya apa-apa. 2 tahun berlalu. Sejak hari badai itu. Jakarta telah melewati 2 musim hujan dan kemarau. Tapi dalam hatiku, waktu seolah telah membeku selamanya di malam tanggal 04.15 yang menentukan itu. Aku, dari seorang wakil direktur yang sombong dan berapi-api ini, menjadi bayangan yang melayang. Aku telah menjual saham-sahamku di perusahaan, menyimpan uang di bank dan hidup dari pendapatan bunga pasif. Tumpukan aset besar yang pernah aku gunakan untuk menekan istriku, kini hanyalah angka-angka tak berjiwa. Tidak bisa memberiku tidur nyenyak. Apalagi sebuah pengampunan. Setiap hari saat senja tiba, aku kembali mengendarai mobilku tanpa tujuan mengelilingi setiap pelosok Jakarta. Dari daerah kumuh di Jakarta Utara, Jakarta Timur hingga permukiman kumuh di Bekasi, Depok. Aku terus berjalan perlahan di jalan. Mata merah. Lelah menatap lekat setiap warung di pinggir jalan. Setiap penjual jajanan. Setiap wanita berjaket anti-UV yang melintas di hadapanku. Jauh di lubuk hatiku yang hancur, aku selalu memendam harapan tipis. Sebuah keajaiban entah bagaimana akan mempertemukanku dengan Tiara dan bayi delima sekali lagi. Meskipun hanya melihat dari jauh pun tidak apa-apa. Lalu keajaiban itu pun datang. Tapi dengan cara yang paling kejam dan menyakitkan. Seolah untuk merobek-robek harapan terakhir dalam diriku. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku sedang berhenti di lampu merah di perempatan ramai yang tergenang air di daerah pinggiran kota. Cahaya lampu jalan yang kuning pucat menyinari jalanan yang belepotan dengan kejam. Mataku tertuju pada sebuah warung bakso pinggir jalan yang bersandar di bawah tenda reot yang ditutupi sementara dengan payung-payung tua. Warung itu cukup ramai dengan pelanggan pekerja yang berlindung dari hujan. Di tengah asap yang mengepul dari panci kuah, sesosok wanita mungil kurus sedang gesit membawa mangkuk bakso panas satu persatu, diletakkan di meja-meja plastik. Dia mengenakan kemeja pudar. Celemeknya penuh minyak.
Rambut panjangnya dulu kini disanggul terburu-buru dengan jepitan rambut plastik yang patah beberapa giginya. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, wajah itu miring ke samping. Ketika dia mengambil lap dan dengan cepat membersihkan meja, jantungku seperti ada yang meremas. Tenggorokanku tercekat. Meskipun dia terlihat kurus, pucat, dan lusuh, aku tetap langsung mengenalinya. Itu Tiara, istriku. Wanita yang dulu aku larang keluar bekerja karena takut mempermalukan status suami. Kini harus membungkukkan badan menjadi pelayan. Mencuci piring sewaan di warung makan pinggir jalan yang kumuh. Tapi yang membuatku merasa sangat pedih sampai ingin membenturkan kepala ke setir mobil hingga mati adalah gambaran di sudut tersembunyi di belakang gerobak mie bayi delimaku. Putriku yang dulu hidup dalam kemewahan. Bersekolah di sekolah internasional. Tidur di kasur king size. Kini duduk meringkuk di kursi plastik rendah. Anak itu mengenakan pakaian tua yang sudah usang. Sedang tekun menulis di buku tulis. Diletakkan di atas kursi plastik yang lebih tinggi. Sesekali Delima mengusap matanya yang perih karena asap arang yang mengepul dari tungku. Aku buru-buru menepikan mobil. Tidak peduli dengan suara klakson mobil di belakang. Aku bergegas keluar. Menerobos hujan berjalan seperti orang kesurupan menuju warung bakso. Kakiku melangkah terasa seperti diikat beban berat. Air mataku bercucuran bercampur dengan air hujan yang asin. Tepat saat itu, sebuah sepeda motor NMAX berhenti di depan warung. Dua preman berwajah sangar mengenakan jaket kulit dengan tato memenuhi leher turun. Mereka dengan angkuh berjalan lurus ke arah Tiara berdiri. Salah satu preman mengangkat dagu, mengetuk-ngetuk jarinya yang penuh cincin perak ke meja plastik. Aku terhenti, bersembunyi di balik tiang listrik untuk mengamati. Aku mendengar jelas suara preman itu berteriak keras. Mana uang setoran hari ini? Ingat ya, 150 juta pinjaman rentenir. Setiap hari harus bayar pokok dan bunga berapa? Jangan sampai kami harus merusak warung ini. Ya, Tiara sama sekali tidak gentar. Dia tidak menangis. Tidak memohon pilu seperti hari dia meneleponku meminta uang untuk menyelamatkan ibunya. Dia dengan tenang menyeka tangannya ke celemek. Mengeluarkan segulung uang receh yang lecek dari saku bajunya. Dia menghitung dengan cermat setiap lembar. Menatanya rapi lalu menyerahkannya dengan kedua tangan kepada preman bertato itu. Suaranya pelan dan tegas. Ini uang setoran saya hari ini. Kalian hitung lagi. Saya bekerja keras dari pagi sampai malam. Tidak pernah menunggak sehari pun. Mohon jangan membuat keributan. Kalau pemilik warung memecat saya, kalian juga tidak akan dapat uang setoran. Kedua preman itu merebut gulungan uang. Menghitungnya dengan cepat, lalu tersenyum sinis dan pergi dengan motornya. Pemandangan itu seperti tusukan pisau yang menembus dadaku. Menusuk dalam-dalam ke dasar penyesalan. Tiaraku. Istriku yang dulu lemah kini telah menjadi tangguh dan tabah untuk menghadapi dunia preman yang kejam. Dia lebih memilih menggigit bibirnya bekerja keras sebagai pelayan cuci piring siang malam. Mengumpulkan setiap sen. Lebih memilih berhadapan dengan penagih utang berhati dingin daripada harus mengambil sepeser pun aset dari harta kekayaanku yang melimpah. Itu semua karenaku. Karena utang 150 juta yang harus dia bayar dengan nyawa ibunya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku keluar dari tempat persembunyian. Berjalan lurus ke arah Tiara. Saat itu, dia sedang membersihkan sisa mangkuk makanan dan membuang sisa makanan ke ember plastik. Tangan lembutnya yang dulu putih dan halus kini penuh urat hijau. Kemerahan, kapalan, dan penuh luka retak karena terlalu banyak terendam air pencuci piring. Tiara, Tiara. Tiara, aku memanggil. Suaraku pecah, gemetar, dan tercekat. Tiara terdiam. Tangan yang sedang memegang lapnya berhenti di tengah jalan. Bahunya yang kurus sedikit bergetar. Dia perlahan mendongak, menatapku. Di bawah cahaya lampu yang terang. Aku menatap dalam-dalam matanya. Aku mengharapkan rasa panik, tatapan marah, atau setidaknya tamparan keras.
Makian yang kejam. Jika dia memukulku, memakiku, aku akan merasa lebih lega. Tapi tidak. Hukuman paling kejam justru terletak pada ketenangan yang dingin. Tatapan mata Tiara kepadaku tidak ada kebencian. Juga tidak ada rasa sakit. Tatapan itu benar-benar kosong dan tanpa emosi. Persis seperti cara orang melihat sebongkah batu mati yang tergeletak di pinggir jalan. Dia menatapku selama 3 detik lalu dengan santai berbalik. Melanjutkan mengelap bersih sisa air di meja. Tiara, aku minta maaf. Aku salah. Aku salah. Jangan lakukan ini lagi. Biarkan aku membayar utangmu. Biarkan aku membawa ibu dan anak pulang. Harta itu milikmu. Perusahaan itu milikmu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku berlari mendekat. Berlutut dengan satu lutut di trotoar. Becek oleh air, kotor dan sampah. Aku mengeluarkan kartu kredit hitam yang berkuasa dari dompetku. Mengeluarkan seluruh uang tunai puluhan juta. Meletakkannya di meja. Menundukkan kepala memohon padanya. Keributan yang aku buat membuat beberapa pelanggan di warung menoleh penasaran. Bayi Delima juga terkejut meletakkan pensilnya. Menatap bingung pria yang sedang berlutut menangis. Anak itu tidak mengenaliku. Dia sudah melupakan wajah ayahnya ini. Hatiku seperti berdarah. Ketika menyadari hal itu, Tiara menghentikan tangannya. Dia melihat tumpukan uang tebal dan kartu hitam di meja dengan senyum tipis. Lalu dia menggunakan lap yang penuh minyak. Menggeser semua uang dan kartu itu ke genangan air kotor di tanah. Mas salah orang. Suamiku sudah meninggal di malam ibuku meninggal. Dan uang Mas di sini tidak ada yang butuh sedekah. Kalau Mas mau makan bakso, cari meja kosong dan duduk. Kalau tidak, silakan pergi saja. Jangan ganggu saya. Bersih-bersih dan menyambut pelanggan. Suaranya datar. Dingin menusuk tulang. Tanpa sedikit pun ekspresi. Tiara, aku tahu aku brengsek. Aku tidak pantas menjadi manusia. Tapi pikirkanlah Delima. Anak itu butuh sekolah yang layak. Butuh rumah yang pantas. Kau mau anak itu duduk menghirup asap debu? Melihat preman mengancam sampai kapan kau membenciku? Kau bisa membunuhku. Tapi tolong ambil uang ini untuk melunasi utang. Aku berteriak dalam keputusasaan yang mendalam. Kedua tangan memegangi kaki meja plastik. Tiara melangkah mundur 1 langkah. Menjauh dariku seperti menjauhi wabah penyakit. Dia melambai memanggil pemilik warung. Dengan tenang mengatakan bahwa ada seorang pria mabuk yang mengganggu. Meminta pemilik warung untuk mengusirnya agar tidak mengganggu pelanggan. Lalu dia bergegas menuju sudut tersembunyi. Mengangkat bayi Delima. Menutupi mata anaknya lalu langsung masuk ke area dapur cuci piring di dalam. Meninggalkanku berlutut di sana di antara bisikan dan tatapan orang-orang. Melihat punggung Tiara yang tegas menghilang di balik terpal plastik. Aku mengerti bahwa di dunia ini ada kesalahan-kesalahan yang selamanya tidak akan pernah ada kesempatan untuk menebusnya. Meskipun aku menggunakan seluruh hartaku yang puluhan miliar rupiah untuk membentangkan karpet di kakinya. Di mata Tiara, aku hanyalah seorang pembunuh tak terlihat. Seorang yang membawa bau amis uang. Kotor yang dia jijikkan sampai tidak mau menyentuhnya. Uang yang pernah menjadi alat bagiku untuk menekan dia. Kini menjadi penghalang abadi yang memisahkan aku dengan keluargaku. Malam itu, aku dengan sedih memungut kembali lembaran-lembaran uang yang basah oleh air hujan dan lumpur. Memungut kembali kartu kredit yang berkuasa, tetapi tidak berguna lalu menyeret diriku ke mobil mewaheku. Sejak pertemuan menyakitkan itu, aku mengerti bahwa kehadiranku hanya membawa jijik dan kekacauan bagi Tiara. Tetapi membiarkannya menanggung utang rentenir dengan bunga berbunga. Aku tidak bisa melakukannya. Itu adalah utang yang aku paksa dia tanggung. Aku harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Melalui beberapa koneksi, aku berhasil melacak sarang geng kredit gelap yang meminjamkan uang kepada Tiara. Aku membawa sebuah koper uang tunai senilai 500 juta rupiah dan mendatangi mereka. Aku melemparkan uang itu ke meja bos besar bertato.
Memintanya melunasi seluruh kontrak pinjaman rentenir Tiara. Merobek surat utang dan melarang anak buahnya untuk tidak pernah lagi datang ke warung bakso untuk menagih uang darinya. Preman itu melihat uang yang berkali-kali lipat dari jumlah utang. Matanya langsung berbinar. Segera menyetujui dan menyerahkan kepadaku surat tanda terima. Dengan cap jempol bertinta merah istriku dulu, aku memeluk surat tanda terima itu ke dadaku. Mengira aku telah melakukan sesuatu untuk menebusnya. Aku dengan bodoh yakin bahwa ketika beban utang terangkat, Tiara akan sedikit berkurang kesulitannya. Delima akan memiliki hidup yang lebih mudah. Dan waktu akan perlahan menyembuhkan luka sehingga suatu hari dia akan menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tapi aku salah. Salah besar. Seorang yang mengukur cinta dengan uang sepertiku selamanya tidak akan pernah mengerti keteguhan dan harga diri yang luar biasa dari seorang wanita yang hatinya sudah mati. Belum sampai seminggu setelah aku melunasi utang Tiara, aku menerima panggilan dari nomor telepon tak dikenal. Begitu aku mengangkat telepon, aku terkejut mendengar suara Tiara. Dia mengajakku bertemu di sebuah kedai kopi sepi di pinggir kota. Jantungku berdebar kencang dengan irama harapan. Aku mengganti pakaian terbaikku, mencukur jenggot dengan bersih dan datang ke tempat janji temu 1 jam lebih awal. Ketika Tiara masuk ke kedai, dia masih mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kain tua. Baru saja duduk berhadapan denganku. Belum sempat aku mengucapkan sepatah kata pun untuk bertanya kabar. Dia sudah membuka resleting tas kainnya, mengeluarkan segepok uang yang terbungkus rapi dalam koran, menempatkannya dengan kuat di meja. Aku terkesiap melihat tumpukan uang itu. Firasatku mengatakan sesuatu yang tidak beres. Tiara menatapku dengan tatapan dingin. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ini 150 juta rupiah. Saya kembalikan kepada Anda uang yang Anda bawa ke toko gadai untuk menebus surat utang saya. Saya harus meminjam dari pemilik warung dan mengambil gaji 2 tahun di muka untuk mengumpulkan jumlah ini. Jangan pernah lagi menggunakan uang kotor Anda untuk ikut campur dalam kehidupan saya dan anak saya. Tiara, kenapa kau harus melakukan itu? Aku hanya ingin membantumu mengurangi kesulitan. Jumlah uang itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kenapa kau terus-menerus keras kepala, menyiksa dirimu sendiri dan anak seperti itu? Kau membenciku tapi jangan membenci uangku. Ambil saja uang itu untuk Delima. Aku panik mendorong tumpukan uang itu ke arahnya. Suaraku memohon dengan pilu. Tiara tersenyum tipis. Senyum yang penuh kesedihan dan ironi. Dia mengucapkan setiap kata seperti jarum yang menusuk langsung ke otakku. Membantuku. Saat ibuku terbaring sekarat di ruang gawat darurat, hanya butuh 80 juta rupiah untuk mempertahankan nyawanya. Aku sudah berlutut memohon padamu. Apa yang kau lakukan? Kau menyuruhku untuk mengembalikan 50 juta rupiah yang sudah aku gunakan sebelumnya baru kau mau menolong. Sekarang ibuku sudah terbaring jauh di bawah tanah. Kau membawa 500 juta atau 50 miliar rupiah dan melemparkannya ke wajah preman itu. Apa gunanya uangmu tidak bisa membeli nyawa ibuku? Uangmu hanya berbau darah dan kekejaman. Aku lebih baik berutang pada iblis di neraka daripada berutang budi padamu. Hari ini aku mengembalikan semuanya lunas padamu. Mulai saat ini, jika kau berani mendekati tempat kerjaku atau mencoba mendekati putriku, aku akan bunuh diri tepat di hadapanmu. Agar kau menanggung 1 nyawa lagi. Dia berdiri dengan cepat, berbalik dan pergi dengan tegas. Meninggalkanku duduk terpaku di kursi kayu. Tumpukan uang 150 juta yang terbungkus koran tergeletak kosong di meja. Seperti vonis hukuman mati untuk semua usahaku menebus kesalahan. Ancaman yang mempertaruhkan nyawanya sendiri telah menghancurkan sepenuhnya keinginanku untuk bertahan. Aku menyadari sebuah kebenaran yang sangat pahit. Keberadaanku, cintaku yang terlambat kini hanyalah sebuah kekotoran. Sebuah penderitaan yang menyiksa bagi hidup Tiara. Satu-satunya cara agar aku benar-benar bisa membantunya. Satu-satunya cara agar aku bisa membuktikan bahwa aku masih memiliki sedikit kemanusiaan
adalah dengan benar-benar menghilang dari dunia ibu dan anak itu. Selamanya, bertahun-tahun kemudian, aku melakukan persis seperti yang aku janjikan pada diriku sendiri. Aku menarik diri ke dalam kegelapan. Menjalani hidup sendirian di villa mewah tapi kosong. Setiap malam aku masih memeluk bantal lama Tiara. Menghirup sedikit aroma nostalgia yang sudah lama memudar. Harta kekayaanku yang puluhan miliar rupiah. Aku telah mendirikan yayasan amal anonim. Khusus mendukung biaya operasi darurat bagi pasien miskin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Aku melakukannya bukan untuk mengharapkan pujian orang, melainkan hanya untuk menipu diriku sendiri bahwa di suatu tempat uang kotoran saya sedang membersihkan sedikit dosa dengan menyelamatkan nyawa ibu seseorang. Hal yang tidak bisa aku lakukan untuk keluargaku sendiri. Sampai akhir hidupku aku baru memahami harga yang harus dibayar atas kesombongan. Orang yang menggunakan uang untuk mengukur cinta yang dalam. Orang yang menggunakan keuangan untuk melakukan kekerasan dan mengendalikan pasangannya. Pada akhirnya akan terkubur oleh ketidakberhargaan uang itu sendiri dalam kuburan kesendirian. Aku telah memiliki segala sesuatu yang diidamkan dunia ini. Kekayaan, status, rumah mewah, mobil mewah. Tetapi aku telah kehilangan satu-satunya hal yang memberikan makna bagi keberadaan seorang manusia, yaitu rumah tangga yang hangat dan senyum pemaaf dari wanita yang pernah bersumpah demi diriku mengorbankan seluruh masa mudanya. Hukuman seumur hidup ini aku bersumpah akan membawanya sampai aku menutup mata. Tanpa sedikit pun keluhan. Sebuah nama untuk dirinya. Sebuah nama untuk dia yang dulu seharusnya dicintai dan disembah tanpa sedikit pun kesombongan duniawi yang fana ini.